Maha Tahu itu, Pak. Di dalam surat Qaf, ayat aslinya baca. Ya, itu tadi At-Taubah 16. Kemudian baca original teksnya baca. Nah, ini yang terjemahkan orang goblok ini, yang terjemahkan Al-Qur'an ini. Nggak apa-apa, kita baca, kita kasih aja. Kita kasih aja, Pak, kita ikutin aja. Ya, silakan dicek sendiri At-Taubah ya, surat yang ke-9 ayat 16. At-Taubah surat berapa itu? At-Taubah surat berapa? QS 9 ayat 16. QS 9 ayat 16. Bukakan aja Pak Leo. Oke. Katanya Maha mengetahui, padahal di sini Allah mengaku padahal Allah belum mengetahui. Mau dengar original teksnya? Silakan Pak, dicek, dibukakan aja kalau Lucky nggak percaya. Iya. Nggak, original teks saja kita dengarkan. Bentar ya, semoga jadi ya teman-teman. Loh, maaf. Kenapa jadi begini? Sorry teman-teman. Oke, sebenarnya saya mau mendengarkan Quran yang bersuara ini ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa. Coba. حسبتم أن تتركوا. Apakah kamu yang bacain ini? Kok caranya begini? Kamu akan dibiarkan? Kalian kan mau dengarkan suara aslinya dari original teksnya. Kan begitu. Ngaco ini mah. Loh kok ngaco? Gimana sih? Belum mengetahui. Ya Anda harusnya yang bacain lah. Loh, saya nggak bisa baca Quran. Kamu mau original gimana? Saya nggak bisa baca teks asli. Teman yang setia selain Allah. Saya nggak bisa baca teks asli. Saya orang Kristen kok. Ya udah lanjut. Gimana sih? Kamu minta gitu teks originalnya. Saya baca. Dalil. Kamu cek aja lah. Aduh. Iya, kamu cek Al-Quranmu, gitu loh. Oke, nanti saya baca sendiri. Baca aja sendiri kalau begitu. Saya gini loh. Oke, saya nanti baca sendiri. Saya gini, saya mau tanya gini. Kalau Maha mengetahui dan kita pandai itu kan buat seluruh umat kan? Betul tidak? Bilang, yang diutus untuk negeri Qura, negeri Mekah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Kristen itu untuk semua umat apa enggak? Apa untuk semua orang? Kristen untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Madura, bangsa Madura itu apa termasuk bangsa juga? Gak ada negara bangsa Madura, nggak ada, jangan mengarang. Berarti nggak diakuin ya? Oke, siap. Nggak ada berarti ya Bible yang berbahasa Madura ya? Makasih. Enggak, mungkin Madura itu bukan termasuk suku bangsa. Nggak tahu suku apa ya. Gitu ya. Kita ikuti aja. Mereka bukan suku bangsa gitu. Mereka nggak tahu digolong apa. Sate. Nggak tahu mereka digolongkan apa gitu. Kalau emang buat semua orang itu, buktikan. Justru ini bisanya Allah ini. Kalau di situ Tuhanmu itu tidak berarti tidak mengerti sama orang Madura itu. Allah nggak bisa bahasa Madura. Ya, coba nanti kalau namanya itu Tuhanmu kalau itu. nanti mati ya, di malaikat mungkar nakir datang, man robuka, siapa nabimu, bahasa Arab itu Pak, Allah malaikatnya. Oh, tapi kan buat semua orang itu kan bisa dimengerti di seluruh siapa umat. nabimu, itu kan bahasa Arab. Malaikatnya bisanya bahasa Arab itu. Iya kan? Ya, kitabmu yang seperti Arab itu juga Pak. ada enggak? Katanya buat semua orang, semua bangsa.
Mana? Ya. Iya, Allah cuma bisanya bahasa Arab. Itu, Dalilnya udahlah. mana, Maeng? Dalilnya As-Surah ayat 7. Enggak Surah ada. ayat 7. Itu gagal jadi Tuhan karena tidak maha mengetahui. Umatnya. Oke. Dibaca Surah ayat 7. Apa firman Oke, Allah di ya. sana? Coba dibaca Surah ayat 7. Udah, Sesungguhnya saya kami turun aja, turunkan bilang Al-Quran dan buktikan aja. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab sebagai peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Kenapa Itulah turun? Tuhannya Muhammad dari negeri Mekah Batuju. Begitu. Nabi-nabi sebelum Muhammad gak ada diperintahkan Tuhannya untuk sujud pada warisan Quraisy yang dijadikan rukun Islam kelima hingga sekarang. Gak ada nabi-nabi sebelum Muhammad itu diperintahkan untuk melakukan ritual rukun Islam kelima itu. Gak ada nabi-nabi yang diperintahkan Elohimnya. Hanya Muhammad aja yang melestarikan kaum keluarganya yaitu kaum Quraisy sebagai ritual rukun Islam kelima hingga sekarang. Karena yang disembah Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim Ya, Azza wa Jalla. Bukan Elohim bangsa Israel, bukan Adonainya Israel, bukan bapaknya orang Israel. Itu yang membedakan. Karena apa? Nama Allah nggak boleh diganti menjadi Bapa sesuai dengan Innani ana Allah dalam surat Toha 14. Nggak boleh disebut Bapa atau Adonai. Berarti Rasulullah mbak Tuhan negeri Mekah abad 7. Nggak ada urusannya dengan keyahudian. Itu saudara. Goblok. Benarnya kalau diikutkan. Siapa yang bilang goblok Ya tadi? goblok. Siapa yang bilang goblok Ini sih tadi? belum belajar tetap goblok. Menjadi umat buta huruf yang tertulis dalam Al-Jumu'ah 2. Sesungguhnya aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah sesungguhnya aku boleh, Muhammad hanya diperintahkan boleh, untuk umat boleh. buta huruf Jangan begitu dari dong, kalanganku kalau mau sendiri. Itu Oke, kata oke. Allah. Tetap Saudara, goblok. saudara kalau Gitu. sampaikan jangan ada kata-kata yang tidak bagus ya, karena kita saling Itu menghormati. tadi mengatakan Saparon ya. Oke, Siron tadi mengatakan itu. tolong jangan ya. buang kata-kata seperti itu. Saya baru datang, kok saya yang menyatakan. Iya dia baru Saling datang sekarang. menghormati. Udah ya, tapi jangan ya teman-teman ya. Kita kok diskusi lama-lama kalau dibilang goblok nanti lain terprovokasi dengan kata-kata itu. Tenang aja teman-teman ya. Kita Oke, diskusi siap. aja gitu ya. Diskusi Silakan, macam ada yang biasa. lagi mau bertanya? Ya, gini teman-teman, sesuai dengan Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu, gak ada urusannya. Dan di dalam surat An-Naml 108, ya, jangan menghina sesembahan orang lain, supaya mereka tidak menghina Allah melebihi dari pengetahuannya. Saya kira itu Anda harus paham. Kalau diskusi, Makanya kan- ajukan data. Ya, Gitu. sebenarnya gini bang, kalau di dalam Islam, mohon maaf ya, kita ini ada yang namanya berpegangan yaitu nafsi-nafsi. Urusanku, urusanmu, urusanmu. Nah, jikalau abang pun menurut kita salah, kita juga nggak ada hak untuk lu salah, lebih baik ke sini. Ya kita juga nggak ada hak ke sana. Ya terserah abang, kita cuma ngomong itu salah. Nggak ada ajakan gitu loh. Karena balik lagi ke yang tadi saya bilang, nafsi-nafsi. Gitu. Saya paham ya, Bang Ron. Sesungguhnya kami di sini tidak hendak mengurusi keimanan saudara-saudara kami yaitu Muslim. Karena saya punya adik juga masih Muslim. Tetapi karena kami di sini melihat daripada cara Juma memelintir ayat-ayat kami pun juga bisa melakukan itu. Silakan Gitu. gini. Kalau saya silakan pelintirlah Al-Qur'an. Tapi kita semua yang tahu isi Al-Qur'an dan Nggak begitu. Saya nggak suka diskusi begitu sobat ya. Mana di sini kita pelintir Quran? lah omongan tadi abang ini nih, abang Avatar ini Yang nih. membacakan Bukan, apa yang tertulis. salah. Ya tadi Saya yang membacakan yang tertulis. Gini, Begitu. abang tadi kan ngomong kita juga bisa pelintir kan gitu. Enggak, bukan begitu yang disampaikan. Ini disampaikan adalah di mana semua selalu mengutip ayat.
kami Ron, yang Ron, lagi gini. Ma itu ngomong memelintir tadi. ayat-ayat firman Cuma kami. selalu melakukan pemelintiran Gini terhadap loh. ayat-ayat Kristen. Makanya jangan Begitu pernah loh. langsung Makanya mau kami berusaha abang-abang. mencoba menjawab. Betul. Gini sih Kami Ya, nggak kalau saya memelintir tidak pernah. ayat. Nah, dia ndak Kalau ambil saya dari sih punyanya untuk mengelintir kita punya gitu. Selalu begitu. Tidak pernah dia ambil dari dia. Selalu dari kita. kan Berarti macam gini saudara tadi banyak. mengatakan buktikan di dalam imanmu. Nah, itu saya sokong sekali. Hah? Tapi bikin susah juga kita mau jalan. Lanjut. Ya, begitu ya teman-teman. Sekali lagi, kami menghargai keimanan saudara kami Muslim. Karena saya punya adik sendiri masih Muslim. Memilih jadi Muslim ya. Yang memilih menjadi Muslim. Tapi kami menghormati sebagai adik kok, saya kakak. Tetapi di sini, kembali lagi, kami ada kewajiban di dalam iman kami sebagai Kristen meluruskan setiap orang-orang yang tidak memahami konteks isi Alkitab kami, kemudian untuk memuaskan nafsu mereka dengan memperolok Yesus Kristus kami. Kami tidak hendak membela Yesus. Yesus kami sudah bangkit dan akan menjadi hakim adil akhir zaman. Ya, itu bagi kami sudah cukup bukti bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Yesus kami adalah Yesus yang hidup, bukan yang mati seperti nabi-nabi yang lain. Bagi teman-teman Muslim, kalau mengimani dari 124.000 nabi, termasuk di dalamnya 25 nabi besar, yang memiliki otoritas bisa menghakimi atas yang hidup dan yang mati, saya kira nggak perlu ngeributin Yesus, sembah aja dia. Itu aja kok. Imani satu dari 124.000 itu, imani siapa dari satu nabi itu yang bisa menjadi hakim adil akhir zaman, menghakimi yang hidup dan yang mati, sembah dia. Nggak perlu Anda ribut ada orang yang mbah Yesus. Gampang kok. Bisa nggak Anda membuktikan ada satu nabi yang bisa menjadi hakim adil akhir zaman kelak, nanti menghakimi yang hidup dan yang mati? Bisa nggak menyebutkan nama itu? Silakan sebutkan. Setiap nabi ada tugasnya, Pak. Seluruh nabi itu tugasnya berbeda-beda. Gitu. Hanya saya yang tanya, Bapak tadi, dari 124.000 yang dikenali oleh Islam. Sabar. Saya Oke, ini nggak perlu apa-apa. dengan Silakan, Ron. kesabaran. Silakan, Ron. Kan tadi kata abang, ada nggak yang seperti Yesus yang gini? Ya nggak ada, karena dia sudah ditugaskannya seperti itu. Nggak mungkin Tuhan menciptakan itu nabi yang berbeda dengan tugas yang sama. Tidak mungkin. Gitu loh. Jadi emang udah Yesus yang dipilih. Tapi kalau penutup dari semua nabi itu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oke, Ron ya. Jadinya saya nggak ngerti dengan disebutnya nabi penutup. Begitu ya. Karena satu-satunya nabi yang datang dari di luar Israel ya cuma nabi kamu itu. Bagi kami tidak ada nabi lain. Ya, Yang terakhir itu Yesus Kristus. Dia adalah firman itu sendiri. Sekarang saya Sebetulnya gini, Leo, ya Ros, Ya. sorry ya Ron, saya mengutip ucapan nabi penutup para nabi itu sudah populer sebelum Islam ada. Ini saya tunjukkan ya. Nah, saya tunjukkan gini. data sebelum ucapan itu dipakai oleh Islam dan Muhammad sebagai penutup para nabi. Tunggu dulu dong, Ron. Gantian, Ron. Tahan, Ron. Ron, tahan, Ron. sebelum Sabar. kan tadi saya santai. dipot gini, dengerin dulu. Bukan Sebelum dipotong. abang Kamu kan berbicara. sudah selesai bicara. Terus saya Gini, masuk. sebelum abang Aduh. berbicara ke sana. Kondusif gitu loh ya. Sebelum abang berbicara ke sana, agama Islam itu penyempurna yang sebelum-sebelumnya. Nah, memang yang terdahulu itu memang Kristen terdahulu, tapi penyempurnanya adalah agama Islam begitu. Dan Oke, tahan lu semua ya, tahan ya. Roni, harap kamu bisa bertanggung jawab ya.
kamu mempertanggungjawabkan narasi kamu yang mengatakan bahwa kitab kamu adalah penyempurna. Silakan teman-teman. Saya buka datanya ya. Silakan saudara. Jangan dibilang saya nanti omong-omong ya. Saya ngomong pakai data. Ini jawaban ini pernah saya sampaikan kepada Zuma dan Zuma ngerengek-ngerengek sama saya. Nih, Typing ini. Nabi Mani abad ini ya 216 sampai 2774. Rasulullah lahir 571 ya. Tapi sebelum 571 216 sampai 274 adalah seorang nabi yang lahir di Mesopotamia, wilayah Irak modern. Ya. Dan merupakan pendiri agama Manikisme. Ia meyakini dirinya sebagai penerus sekaligus penutup dari rantai kenabian yang mencakup Adam, Buddha, Zoroaster, dan Yesus. Dia mengaku sebagai penutup para nabi dan ini dipakai oleh Rasulullah Muhammad di abad 7. Nih, bukan saya yang menghina, tapi Nabi Mani sudah mengakui sebelum Muhammad lahir sebagai penutup para nabi, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, saya ngomong pakai data. Ya, Zuma kejang-kejang kutunjukkan itu karena dia mau menuduh Paulus sebagai nabi palsu. Saya tunjukkan ucapan Nabi Mani di abad kedua sudah dipakai oleh Muhammad di abad 7. Kejang-kejang Zuma kutunjukkan dalil itu. Ya. Silakan Ron. Tanggapi Ron. Oke, Pak John mungkin di sini ada Pak John. Silakan Pak John Wong. Halo. Saudara Ron. Selamat malam. Malam. Shalom Pak John. Shalom. Ada pertanyaan atau gimana kah? Enggak, tadi dia mengatakan bahwa Ron mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab penyempurna. Begitu. Yang dia sempurnakan apa? Jawab John. Ron jawab apa yang disempurnakan. Saya gini. Kalau saya yang balik, saya perkataan awal saya bilang tadi, saya nafsi yang saya pegang. Urusanku, urusanmu. Diri kalian semua nggak percaya Al-Quran adalah penyempurna, silakan. Maksudnya Saya juga nggak nanya begini Bang, yang dia sempurnakan dengerin apa? dulu, Biar kami set, dengerin dulu. Kan saya lagi berbicara. Saya bilang nafsi, urusanmu. Jadi diri kalian semua mau nggak percaya, ya saya mau bodo amat. Karena saya nggak mau ada keributan. Hanya itu. Tapi jujur yang saya pegang dan saya percaya ini, kenapa sih nggak ada adabnya? Udah lah ya, capek saya juga ngomong di sini, ditekan sana, ditekan sini, nggak ada. Jangan dulu kabur loh, waduh. Kamu kan yang bilang menyempurnakan, jadi kami mau tanya begitu. Yang dia sempurnakan apa? Ya, sudah saya tunjukkan dalilnya ya. Jadi penutup para nabi itu sudah populer sebelum Muhammad jadi nabi dan sebelum Quran ada. Itu yang pernah aku jawab kepada Zuma. Dan Zuma ngerengek. Ini saya cari videonya saya sebenarnya itu. Aku tambah lagi yang menyangkut tadi itu yang si Nabi Mani. Ada juga mungkin bisa dibuka tentang Musailamah. Musailamah juga sebelum Muhammad itu ada. Musailamah sudah tampil di Arab sana. Dia juga mengaku dia itu nabi penutup.
Kemudian di kemudian hari juga, karena ada Quran, ayat Quran mengatakan bahwa akan datang Rasul, seorang yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad Gula Mirza juga mengklaim diri bahwa dia adalah Nabi penutup. Kalau Ahmad Mirza Ghulam Ahmad ya dari Pakistan itu kan Pak John? Ya, gimana? Dia kan dari Pakistan itu yang dianggap nabi terakhir oleh maaf Ahmadiyah kalau nggak salah ya. Dia memang ada dasarnya di ayat Quran dikatakan bahwa ini kan menurutkan Islam bahwa wahyu itu disampaikan oleh Jibril ke Muhammad. Nah, penyampaian begini, dia menyampaikan kepada Muhammad bahwa akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad. Itu disampaikan kepada Muhammad. Jadi setelah Muhammad ini ya muncul ya Ahmad Gula Mirza itu. Oke, shalom Pak Ngopi Rohani. Terima kasih sudah bergabung dengan Komal ini. Tadi memang seru karena tiba-tiba semua naik ke sini gitu. Iya Gitu. tadi waktu mana ya Pak Leo, aku minta dia naikin tadi. Enggak, itu tadi formatnya PK-PKan. Saya juga nggak ngerti itu PK-PKan gitu. Jadi nggak bisa menaikkan nggak bisa menaikkan yang lain. Cuma yang masuk ke situ, saya juga belum terlalu paham gitu. Kalau saya sama Pak Leo tadi, aku langsung ke room rumah, tapi juga dia nggak naik. Kecil ya, saya tunjukkan ini ya, teman-teman yang di bawah. Paulus itu memperkenalkan dewa Agnostos Theos kepada orang-orang Kristen pendahulu. Bapak-bapak gereja awal mula itu diperkenalkan menyembah kepada Agnostos Theos, dewa yang disembah oleh nenek moyang orang-orang Athena dan juga orang Romawi. Hari ini orang Kristen seakan-akan ingin menyembunyikan dewa mereka, lalu menjagokan, mengedepankan Tuhan Elohim yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Boleh jadi apa yang disembah umat Islam itu tidak sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Boleh jadi, sangat boleh jadi. Toh Islam tidak perlu mengklaim bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ada di Bible, nggak perlu. Al-Quran sudah sempurna. Cuma masalahnya di sini adalah kenapa Kristen dan Yahudi sama-sama mengaku mengkitabkan Torah, kitab tanah, tapi dewa mereka, sembahan mereka kok berbeda gitu loh. Kalau umat Islam dengan orang Yahudi Tuhannya dikatakan berbeda, wajar kitabnya beda kok. Ini yang lucu, Kristen dengan Yahudi kitabnya sama, Tuhannya berbeda. Oke, dijawab dulu. Apakah sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Israel? Sabar dulu. Tuhannya orang Yahudi. Ini berdasarkan Bible. Saya tidak mengklaim, tapi berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu engkau ya Tuhan. Tuhan itu besar, maha besar. Kami menyebutnya akbar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kami menyebutnya laisa kamitslihi syai'. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Kami menyebutnya la ilaha illa anta. Ini sama. Kondisi itu sama dalam hal ini. Orang Yahudi diajarkan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Islam pun disamakan, hal itu ada di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Yang namanya pencipta, sembahan yang benar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Sekarang pertanyaan saya nih, tolong dijawab, tolong dihargai. Ini forum yang edukasi kan? Kalau Tuhan kami tidak bisa menunjukkan sebagaimana kami menunjukkan makhluk. Orang Yahudi, apakah dia mampu menunjukkan Tuhannya sebagaimana mereka menunjukkan makhluk? Kalau begitu tolong tunjukkan Tuhannya Yahudi itu yang mana?
Baik, saya tunjukkan ya. Silakan. Ya. Jadi kau sendiri sudah mengakui bahwa Tuhannya Muhammad bisa jadi berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Artinya kamu sudah mengakui bahwa di sini tidak ada kesamaan sosok Allah, tidak boleh dipanggil Theos, tidak boleh dipanggil Elohim, tidak boleh dipanggil Adonai. Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad memperkenalkan daripada sesembahan warisan Bani Quraisy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alif lam lam za, ya, alif lam lam ha, ya. Itulah Tuhannya Muhammad yang baru muncul di abad 7 berdasarkan dalil dalam surat Wujud Al-Balad. Tuhannya Al-Balad. Yahudi. Sabar bro, Tolong tunjukkan seperti apa sabar, orang Yahudi. Saudara, orang Islam tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Theos, dengan Elohim. Iya, Kami menyebutnya dengan Allah. beda. Sabar, Dan Zul. Bibelmu ikut-ikut Sabar, kata Zul. menyebutnya Allah. Zul, sabar. Saya minta pernyataan yang tegas, saudara. Ya, sudah Hei, dijawab, Zul. Saya sudah mengatakan, jangan kau lari kemana-mana. Yang saya tanya, wujud Tuhannya orang Yahudi itu kayak mana? Baik, jadi Itu. ini Itu justru poinnya. kamu mau Saya katakan kami tidak mengklaim Theos Tuhan Ya. kami, Elohim Tuhan kami. Nggak sama, kan? Kami tidak mengklaim. Ya, nggak sama. Kitab Oke. Al-Quranul Karim, terjemahan Jawab, tak ada jawab. tertulis Theos, terjemahan tak ada tertulis Elohim, terjemahan tidak ada tertulis Bapa, terjemahan tak tertulis kemudian Yahweh atau Yahweh. Ada dalil, ada. Kitab mula yang tertulis Allah. Ya. Sadar kau di situ. Jadi kamu Sadar mengakui kau. kan? Oke, Sekarang tunjukkan. nggak usah kau mengatakan Tuhan kamu beda kan? Yes. Udah. Ya, Jadi kamu sekarang beda. kau tunjukkan Allah kepada Subhanahu wa saya. Ta'ala Hei, baru. hei, dengar. Tunjukkan Masuk dalil, ke situ. tunjukkan dalil. Sekarang pertanyaan saya adalah tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Jangan kau tunjukkan makhluk Baik, yang merangkak dari kuburan. ini yang membuktikan Tuhan Yahudi yang saya minta. Baik, baik, tunjukkan. Ini berdasarkan dalil. Beda, memang beda. Astaga. Sudah, beda. Sabar. Sekarang pertanyaan saya. Tunjukkan, tunjuk. Hei. Ini tunjukkan dalil dalam Bible. Kalau kau tak sanggup diskusi, kau ke gereja. Jangan di sini. Jul, sabar. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Baik, jadi inilah hebatnya Tuhannya Bani Israel, mampu menyatakan diri dalam wujud teofani dalam Ya, rupa bukan apapun, ya. Sedangkan Allah Tunjukkan, tidak mampu tunjukkan. dalam satu apapun Tunjukkan berteofani. dalilnya. Ini. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Bani Israel, tuyul. Kejadian 18 Penyembah makhluk yang merangkak dari kuburan. Tunjukkan Tuhannya Yahudi. Cepat. Kejadian 18 Elohim Abraham mewujudkan diri dalam 3 rupa manusia. Kemudian Tuhannya Yakob menampakkan diri dalam Di mana dalilnya itu? Dalilnya di mana? Kejadian Dalilnya. 18 ayat Dalil. 1. Kau pasang telingamu, Julkipli. Oke, saya bacakan ke Kejadian 18 nomor Ayat 1. 1. Saya baca. Ya, Saya baca baca Kejadian. itu Tuhannya Iya, Bani saya Israel, baca. Tuhannya Tenang, Musa. tenang. Ya, Tuhan Saya baca. Silakan baca. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Nah, Ini yang Tuhan menampakkan diri. Tuhannya siapa itu? Ini yang menampak. Tuhannya Musa, Tuhannya dengar. Abraham atau Tuhannya Muhammad? Wih, dengarkan saya. Baca, Dengarkan saya. Jangan ngeleng. Tuhan di sana yang dimaksud benar-benar Tuhan atau malaikat? Jangan ngerengek di Jawab. situ. Baca, kamu bisa baca. Jawab. Dibaca, sudah dibaca gitu loh. Jawab. Itu Tuhannya Abraham. Jawab. Loh, kok ngerengek? Iya, Julkipli? yang saya tanya, samamu, yang menampakkan diri sebagai Tuhan di situ menurut lu malaikat atau benar-benar Yotevave? Jawab. Itu Yotevave, Julkipli. 18 kejadian 18 Julkipli. Yang saya tanya sama itu, yang menampakkan diri kepada malaikat itu, yang menampakkan diri Itu kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Abraham, Jul. Jangan malaikat ngerengek, Jul. atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu Tuhannya langit dan Ayo. bumi, Jul. Gimana kamu, Jul? Kejadian 19 Saudara, ayat 1, Yesus. Jul. Saudara, Sudah ya, itu ya. Dia malu di seru juga ya. keluarganya sendiri tanpa masker itu tadi. Iya, seru juga. Banyak yang dapat juga dia ya. Tapi saya nggak Makanya, sanggup Pak. kalau begitu. Saya nggak sanggup. Ya, Makanya nggak kan apa-apa. saya itu kan mengedukasi. Kebetulan saya tidak suka sebetulnya karena kebetulan saya diundang di roomnya Islam dan ada ibu-ibu yang dikeroyok itu tadinya. Tiba-tiba cuma nongol. Biasanya cuma di sana jadi moderator kalau sudah dinaikkan begitu. Itulah akhirnya saya harus meladeni sih cuma.
Ya santai aja saya. Dia mengakui bahwa apa yang disembah oleh Yahudi bisa jadi berbeda dengan apa yang disembah Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipanggil Adonai, Elohim, Bapa. Sedangkan Elohim menyatakan diri di dalam Ulangan 32 ayat 26 ya kalau salah, itu mengatakan dia dipanggil Bapa. Dalam kitab Mazmur 89 ayat 26 dipanggil Bapa. Ya, Ulangan 32 ayat 6 ya, Elohim menyatakan diri dengan sebutan Bapa. Dalam Mazmur 89 ayat 26 dipanggil Bapa. Yesus juga memerintahkan murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka di dalam nama Bapa. Artinya korelasinya ada, nyambung. Maka kalau sekarang masih memaksakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa tadi menyamakan dengan Tuhannya bangsa Israel, hakikatnya mereka menyerupakan saja. Padahal berbeda. Apa perbedaannya? Elohim bangsa Israel, Allah yang transenden, itu memiliki firman dan Roh Kudus di dalam hakikat, di dalam dirinya. Sedangkan di dalam Al-Quran, zat Allah hanya memiliki firman, telah nuzul menjadi buku yang disebut Al-Quran. Sedangkan firman di dalam Bible kita, Yesus menyatakan diri dalam rupa manusia, anak manusia yang sesuai dengan tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Sedangkan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudusnya adalah Jibril, ciptaan malaikat. Itu ngaku sama-sama Esa, tetapi berbeda. Makanya dari tadi saya bilang lakum dinukum waliadir. Sebelum ke Pak Ngopi, biar nanti Pak Ngopi lebih memberikan penjelasan lebih detail. Nah, makanya saya heran juga karena tadi malam ketika dengan Papi Gembala, dia mengatakan tonnya goib, begitu. Karena ketika saya mencoba membawa penjelasan pada goib, Pak Leo. Iya, makanya saya heran kalau mereka mengatakan itu jadi maka sama-sama ya, mereka mengatakan bahwa Allah itu goib gitu loh. Menyesatkan, iblisnya juga menyesatkan. Dalilnya mana, Pak? Saya tidak hanya bernarasi, silakan dicek. Al-A'raf 186. Ya, kemudian Al-Hijr ayat 39. Sama menyesatkan kok. Itu. Ya, maksudnya namanya berbeda tapi pekerjaannya sama. Sama-sama menyesatkan. Ya, maksudnya kenapa kok kita lagi berbicara tentang Allah yang transenden gitu. Dia membawa bahwa kesamaan transenden itu dengan goib. Loh, kenapa jadi begitu gitu? Karena kalau kita mencoba gali, bagaimana mungkin Allah itu disamakan dengan Allah yang transenden itu disamakan dalam pemahaman Islam. Karena ini Papi Gembala yang menyampaikan tadi malam kan. Karena Allah itu goib. Beda dong ya. Kalau bicara goib justru tidak transenden dia. Kalau dalam pemahaman saya, tapi oke, kita coba dengarkan Pak ulasan dari Pak Ngopi ya. Silakan Pak Ngopi. Ya, makasih. Dibesarkan Pak Os, Pak Ngopi ganti saya. Yang pertama, kalau ada orang bilang dan merasa yakin iman sama kitab kami gitu kan katakannya, itu penyempurna kitab dan ajaran yang ada sebelumnya. Memang di dalam keyakinan Islam bilang begitu ya. Tapi kalau saya kasih contoh ya, kitab saya benar, soalnya kitab saya itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebetulnya secara logika ada beberapa masalah yang tadi saya periksa. Yang pertama, klaim dalam kata penyempurna itu harus dibuktiin, nggak bisa diasumsiin, nggak bisa cuma diasumsikan. Kalau kita bilang suatu ajaran menyempurnakan ajaran sebelumnya, itu enggak otomatis membuktikan bahwa ajaran itu benar. Kita uji ya, kita uji. Siapa tahu saya juga salah kan, benar nggak? Nah, misalkan ada ajaran A datang lebih dulu, lalu ajaran B datang setelah atau kemudian, lalu ajaran B mengklaim menyempurnakan ajaran A. Oke, pertanyaan logisnya gini. Gimana ya cara ngebuktiin
bahwa ajaran B itu benar-benar menyempurnakan ajaran A dan bukan ngerubah atau ngeganti. Jadi di sini jelas kalau urutan waktu tidak membuktikan kebenaran. Saya kasih analogi ya. Ada mahasiswa bilang gini misalnya, Sir, buku yang saya tulis menyempurnakan buku Einstein. Gitu kan, buset kan gitu. Klaim itu nggak membuktikan apapun kecuali cuman klaim. Jadi gimana? Ya harus dibuktikan. Yang harus dibuktikan ada 3. Apakah dia paham Einstein dengan benar? Apakah koreksinya valid? Yang ketiga, apakah bukti-buktinya kuat? Kan gitu. Nah, yang kedua jadi kalau asumsi yang datang terakhir pasti lebih benar, muncul masalah logis lagi. Kembali lagi, kalau orang bilang ajaran saya benar karena datang setelah ajaran sebelumnya, maka dengan prinsip yang sama, ya itu harusnya boleh dipakai siapa aja yang datang kemudian. Agama A muncul, lalu agama B muncul sebagai penyempurna agama A, lalu muncul agama C. Dan dia juga bilang menyempurnakan agama B. Kalau urutan waktu jadi standar kebenaran, maka gak ada alasan loh untuk berhenti pada ajaran B daripada menerima yang C. Kan terus datang yang baru. Jadi ukuran kebenaran dalam ajaran sama sekali tidak ditentukan cuman oleh atau cuman dari siapa yang datang paling akhir. Enggak kayak gitu cara mainnya, ya. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman tahu nggak? Penyempurnaan itu biasanya mempertahankan inti, bukan membatalkannya. Tadi, ya penyempurnaan itu biasanya mempertahankan inti, bukan ngebatalin. Berarti sesuatu yang disebut penyempurnaan kalau identitas dasarnya tetap ada. Teman-teman sekarang pakai handphone, pakai ya. Handphone itu alat komunikasi. Dulu telepon rumah, lalu ada wartel, lalu sebelumnya ada, ya itu. Intinya gini, kalau ada handphone, lalu ada produk yang menyempurnakan handphone, tetapi dia bentuknya misalnya ya alat alat blender buat bikin jus. Pertanyaannya, ini alat yang berbeda atau menyempurnakan handphone? Coba. Ini alat yang berbeda. Karena handphone itu fungsi dasarnya alat komunikasi yang nanti dikembangkan bisa menerima data informasi untuk menerima sinyal internet lewat wifi atau paket data, kan gitu. Jadi kalau ada yang mengaku menyempurnakan handphone tetapi dia malah bikin blender, ya itu alat elektronik kayaknya, bukan handphone ya gitu. Jadi kalau analogi matematikanya saya buka gini, saya nyempurnain teori Pitagoras teman-teman misalnya, tetapi harapan kita, ya kan, saya ini mempertahankan inti teorema, lalu memperluas penerapan Pitagoras. Tetapi kalau saya bilang segitiga siku-siku nggak ada dan teorema itu salah, maka itu bukan penyempurnaan, itu penggantian. Nah, dalam dialog Kristen sama Muslim, orang Kristen sering berargumen bahwa ya beberapa ajaran pokok misalnya penyaliban Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, lalu keilahian Kristus, itu inti iman Kristen dari awal. Nah, kalau ajaran-ajaran itu kemudian ditolak sebagai inti ya, maka dari perspektif Kristen itu lebih menyerupai koreksi atau penggantian daripada penyempurnaan. Kelihatan nggak di situ? Kalau mau menyempurnakan, ya lanjutin dasarnya, jangan ganti alatnya. Ya. Lalu ada masalah, bagaimana tentang kesaksian historis itu? Dari aspek sejarah aja, kalau satu kitab datang ratusan tahun, bayangkan tuh, berarti kan abad-abad tuh, ratusan tahun sesudah peristiwa yang dibahas, muncul pertanyaan gini, emang kenapa ya kesaksian yang datang belakangan itu dianggap lebih akurat daripada kesaksian yang lebih dekat dengan peristiwa? Kasih analogi lagi. Ada 100 saksi mata di tahun 2020 yang lalu. Ada 100 saksi matanya. Lalu
para saksi mata ini nulis apa yang mereka lihat. Nah, gitu kan. Lalu di tahun misalnya 2600 misalnya kan. Di tahun 2600 lalu ada orang nulis buku bilang gini, semua saksi di tahun 2020 itu salah, saya yang benar. Nah, secara historis sebetulnya beban pembuktian itu ada pada orang yang datang belakangan. Nah, berarti kita membicarakan apa? Ada potensi lingkaran logika atau circular reasoning. Alasan kadang-kadang argumen yang bilang gini, Al-Quran benar karena mengatakan dirinya itu penyempurna wahyu sebelumnya. Lalu waktu ditanya, kenapa percaya Al-Quran? Karena Al-Quran bilang gitu. Secara logika ini circular reasoning, teman-teman. Kalau ada orang, saya kasih analogi, percayalah saya selalu jujur misalnya gitu ya. Percaya deh saya selalu jujur. Kenapa? Karena saya sendiri bilang begitu. Lah, perkataan itu kan, pernyataan itu belum membuktikan dirinya sendiri. Ya, bayangin ada 3 edisi buku tuh. Edisi pertama ditulis sama penulis asli. Edisi pertama ditulis oleh penulis asli. Edisi kedua mengklaim memperjelas edisi pertama. Lalu edisi ketiga muncul jauh di ratusan tahun kemudian. Edisi ketiga bilang gini, saya menyempurnakan 2 edisi sebelumnya. Pertanyaan yang wajar muncul apa? Ada 4 itu biasanya. Apakah isi sebelumnya benar-benar dipahami nggak? Konsep sunat gitu kan, konsep kurban itu tahu nggak dia? Ya kan? Yang kedua, apakah perubahan itu konsisten dengan maksud dari penulis asli nggak? Yang ketiga, ini penyempurnaan atau revisi besar atau justru nulis buku lain? Cuman mengklaim menyempurnakan. Jadi apa bukti independennya? Makanya klaim dalam kalimat saya menyempurnakan enggak otomatis ngebuktiin bahwa klaim itu benar. Terakhir berarti keberatan secara logis bisa diajukan. Ya, bukan mustahil ada penyempurnaan, enggak sih, tetapi klaim sebagai penyempurna tidak dapat diterima hanya karena diklaim begitu doang. Maka klaim itu harus dibuktiin secara historis, secara teologis, dan secara logis. Dalam diskusi Kristen dan Muslim, inti perdebatan biasanya bukan ada pada penyempurna enggak, tetapi pertanyaannya apakah ajaran yang lebih baru itu benar-benar melanjutkan wahyu sebelumnya atau justru merubah bagian-bagian yang justru inti. Manusia diselamatkan oleh Kristus. Kristusnya malah diserupakan. Lalu manusia nggak jadi diselamatkan. Nah, gimana coba? Katanya menyempurnakan, ya kan? Nah, ini jadi invalid. Sampai sini dulu mungkin lanjut. Iya, jadi saya pikir ya kalau dikatakan untuk menyempurnakan ya seiring dong apa yang disampaikan oleh Pak Ngopi. Jadi apa yang disempurnakan mesti dinyatakan, jangan cuma klaim aja gitu loh yang disempurnakan tetapi tidak menunjukkan soal apa yang disempurnakan. Kalau bicara dari Taurat yang disempurnakan apa? Begitu. Atau mungkin tentang Tritunggal ya, silakan disempurnakan tuh Tritunggal. Pengertian Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kita anggap sebagai, yang kita yakini sebagai Tritunggal. Ayo teman-teman Muslim, kalau dikatakan oleh Quran itu sebagai penyempurna, tolong disempurnakan dong. Jadi jangan cuma bilang menyempurna tetapi nggak tahu apa yang disempurnakan. Bagaimana mungkin kalian menyempurnakan bahwa yang diimani oleh orang Kristen bahwa yang disalib itu adalah Yesus, tapi kalian mau menyempurnakan bahwa yang disalib itu yang dipalsukan, kan begitu? Atau ya kalau bilang menyempurnakan tentang kelahiran Yesus misalkan, kalau ini merujuk tokoh Isa merujuk pada Yesus ya, bagaimana mungkin kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, kalian mengatakan di bawah pohon korma? Menyempurnakan bagaimana itu? Ya. Nah, jadi kalau misalkan ajaran tolong dong tunjukkan. Ada ajaran yang mungkin belum sempurna atau keliru, ya kalian sempurnakan dong. Jangan cuma ambil contoh soal B2. Kalian cuma berkutat di situ. Oh, Kristen makan B2. Sementara di Alkitab mengatakan jangan. Padahal B2 itu urutan nomor 4 untuk tidak boleh dimakan.
urutan nomor satunya unta. Nah, unta kan kalian makan. Jadi harus jelas gitu loh. Yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya apa gitu loh. Kalau kalian mengatakan bahwa apa yang diimani oleh orang Kristen, kitab yang diimani oleh orang Kristen itu dikatakan kalian yang menyempurnakan ya. Saya pikir itu. Silakan yang lain, teman-teman. Di sini ada Failis. Failis, apa yang mau disampaikan, Failis? Failis. Failis, monitor Failis. Ya, monitor. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi atau bagaimana nih? Atau yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan, terserah deh. Kalau di sini tadi menyempurnakan dari arti kata Tuhan tuh, daripada penyembahan. Di sini saya menilai bahwasanya dalam hukum Taurat itu kan, 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain itu kan, lain daripada yang satu kan, begitu, betul? Di dalam hukum Taurat itu kan yang pertama itu kan jangan ada Allah lain selain daripada aku. Berarti kalau ada Allah lain selain daripada Dia, itu Allah palsu, itu yang harus harus dibenahi gitu kan, bahwasanya yang lain itu adalah palsu. Sebagaimana juga yang dituliskan di sini dalam tema kan, siapa Yesus palsu kan. Yesus palsu kalau menurut saya selain daripada Yesus yang mengaku ataupun yang mengambil rupa seperti Yesus, itu namanya palsu. Selain daripada Yesus itu sendiri. Contoh ya kan, contoh kayak ini tadi kan, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu poin yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Aku ulang ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ketika ada Allah lain, Allah ini yang tidak setara dengan Allah itu, maka Allah ini adalah Allah palsu. Itu yang baru harus diluruskan. Ketika Allah ini yang tidak setara dengan Allah yang itu, Allah ini dan Allah itu adalah Allah yang berbeda. Maka salah satunya ada yang palsu. Begitu juga dengan Yesus. Ketika ada yang lain yang mengambil rupa Yesus, itu juga palsu. Karena bukan hak atau hakikinya itu Yesus, tetapi ada yang mengambil rupa. Itu bukan Yesus. Itu namanya Yesus palsu. Jadi itu tertulis di mana? Coba kita cek di dalam di mana ya, kalau tidak salah saya baca itu di Filipi 2 nomor 6. Coba kita cek, di situ tertulis bahwasannya kan, yang walaupun Aku turun dulu ya. ini ayatnya kan. Mana ada udah. Kalau tidak salah, kalau nanti dibenahi ya. Ya, salah ya. Justru di sini saya mau menyampaikan bahwa Allah yang palsu adalah Allah yang disembah Muhammad di abad 7. Karena satu-satunya Tuhan Allah yang mengawinkan seorang nabi dengan istri bekas menantu hanya Allah, tertulis dalam Al-Ahzab ayat 37. Kami kawinkan engkau dengan Muhammad, ya Muhammad dengan Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Satu-satunya Tuhan yang mengawinkan manusia hanya Allah. Karena mengawinkan seorang nabi dengan bekas menantu, ya, istrinya Zaid namanya, ya. Satu-satunya Tuhan, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, tapi Allah berfirman dalam Al-Ahzab 37, kami kawinkan engkau Muhammad dengan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Itu ya satu-satunya. Dan satu-satunya Tuhan yang memberikan kitab jin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Bang Eng tadi ya itu kan mengutip ayat itu kan, di situ tidak ada Allah lain gitu. Bukan tentang menyatakan Allah lain, Allah ini, Allah itu. Sekarang kita buktikan bahwasanya Allah ini dan Allah itu di situ ada, di antara satunya ada yang palsu. Karena di dalam ulangan, dengar dulu Bang Eng. Oke. Kalau begitu kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan Pak Joni menanggapi Felis nih.
Enggak, tentang begini, saya Allah kan palsu ini. belum Silakan. buka data kan, saya belum buka data bahwasanya apa yang Oh, saya oke, narasikan nanti itu tertulis oke, apa tidak silakan, kan ya. begitu. Nah, begitu. Mantap, Bang. Mengapa saya katakan tadi bahwasanya ada Allah ini dan Allah itu adalah salah satu daripadanya adalah Allah yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam rupa yang bisa mengambil rupa Yesus itu adalah palsu. Bukan Yesus yang hakiki ataupun yang hakikatnya adalah Yesus itu sendiri, ya kan. Tetapi ada yang mengambil rupa. Itu makanya di dalam Filipi 2 nomor 6 menyatakan bahwasanya yang walaupun dalam rupa Allah yang ini ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah yang itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan. Berarti di sini ada perbedaan kesetaraan antara Allah ini dan Allah itu, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa Yesus dan menjadi sama seperti manusia. Yang Allah yang ini, yang walaupun dalam bukan mengambil kesetaraannya dengan Allah yang itu, juga mengambil rupa Yesus. Allah inilah yang dianggap sebagai palsu kalau menurut saya. Ya, justru saya menyatakan Allah yang palsu itu adalah Allah yang tidak mampu menyatakan eksistensinya dan konsistensi dengan firman-Nya. Contohnya, Allah yang palsu tidak ada konsistensinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru diperkenalkan oleh Muhammad kepada Islam di abad ke-7. Satu kali pun Allah tidak pernah mampu menyatakan menemui Muhammad yang mengaku sebagai kekasihnya Allah, yang kepadanya Allah dan para malaikat bersolawat. Satu pun dalil tidak pernah Allah mampu menemui Muhammad sebagai kekasihnya. Oke, Bang. Sedangkan Elohim bangsa Israel mampu bicara kepada Adam, mampu bicara kepada Nuh, mampu bicara kepada Abraham, mampu bicara menemui Abraham, Ishak, Yakub, dan menjumpai Musa. Artinya eksistensinya ada, bahwa yang namanya Tuhan Maha Kuasa mampu menyatakan dalam kemahakuasaan untuk menyatakan diri sebagai eksistensi kepada manusia dan para nabi-nabinya. Tunjukkan satu saja kalau memang Allah ini Tuhan yang asli, mampu menemui Muhammad secara langsung, disaksikan oleh siapa, di mana peristiwanya. Silakan. Oke, Bang Eng tadi menyatakan bahwasanya Allah saja yang mampu menunjukkan eksistensinya menjadi sebagai manusia kan. Ternyata di dalam Bible juga iblis bisa menyerupai seperti manusia ataupun malaikat terang. Iblis juga bisa menyerupai seperti malaikat terang. Di dalam ayat Filipi tadi bahwasanya Allah yang ini tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah yang itu. Itu poin yang pertama. Allah yang ini tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah yang itu. Dan mengosongkan diri, mengambil rupa Yesus atau hamba, sehingga sama seperti manusia. Pertanyaan saya, Allah ini dan Allah itu yang ingin disembah, sebagaimana di dalam Yohanes berapa itu ketika Yesus dicobai iblis, ya kan? Iblis meminta disembah oleh Yesus. Yesus menolak, lebih memerintahkan menyembah hanya kepada Allah. Ada dua oknum di sini. Ada dua ekstensi di sini yang meminta disembah. Satu, permintaan Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Ekstensi yang kedua, iblis meminta disembah. Di sini ada kata-kata yang tidak mengambil kesetaraannya sebagai Allah, namun menyetarakan dirinya sebagai penyembahan. Di dalam Filipi tadi, bahwasanya Allah ini yang tidak jelas ataupun yang walaupun dalam rupa Allah ini tadi mengaku bahwasanya ia tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah yang itu, namun mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yaitu Yesus dan menjadi sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ini Yesus yang asli atau Allah yang asli? Baik. Oke, Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi Felix mempertanyakan gitu loh, ketika ayat itu mengatakan dia berkenosis ya teman-teman ya. Silakan tanggapi Eng. Kemudian Saya penjelasan dulu, teologisnya kita dengarkan bentar. Nanti setelah itu kita ditambahi dengarkan sama Pak Ngopi.
Ya nanti ditambahi Pak Ngopi. Saya mau jelaskan karena narasinya dia tadi menanggapi pertanyaan saya bahwa Elohim bangsa Israel mampu menyatakan sebagai wujud eksistensinya, sedangkan dia tidak menjawab. Eksistensinya Allah tidak dijawab sama mereka. Selama Muhammad menjadi nabinya 23 tahun, apa eksistensi Allah? Kapan Allah mampu menemui kekasihnya? Yaitu Muhammad yang mengaku sebagai kekasihnya Allah. Satu, tidak dijawab. Yang kedua, tentang bahwa dia mengakui ada iblis yang menyerupai malaikat terang. Justru inilah yang kami sampaikan bahwa Rasulullah Muhammad ditemui adalah iblis yang disimpan di gua-gua gelap menurut Alkitab kami. Ya, karena iblis lah yang menyerupai malaikat terang. Buktinya apa? Rasulullah ketakutan, gemetar saat melihat sosok yang mencekik di dalam dirinya untuk memaksa untuk ikro berdasarkan Sahih Bukhari 6467. Ya, buktinya ini adalah bahwa Muhammad bukan ditemui malaikat, karena dia malaikat iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya, tidak ada satupun saksi peristiwa yang menyatakan bahwa di dalam gua Hiro itu adalah malaikat. Siapa saksi peristiwa? Banyak data yang kami miliki bahwa Muhammad diculik jin dari arah Hiro. Para sahabat menceritakan bahwa Rasulullah diculik dari arah Hiro. Ya, saya akan tunjukkan. Ya, di dalam. Tahan dulu Felis tahan. Dulu. Nanti Pak Ngopi mau nambahin narasimu tentang Filipi tadi. Oke, lanjut. Ya. Kemudian tentang bahwa eksistensi Allah sama sekali tidak pernah menyatakan dirinya, karena Allah selalu dibalik tabir. Ini yang membedakan konteks daripada Elohim bangsa Israel yang mampu dalam kemahakuasaannya menyatakan eksistensi dirinya dalam wujud teofani ataupun kristofani, dalam berbagai cara yang bisa dipahami manusia. Artinya disinilah kemahakuasaannya dinyatakan. Silakan Pak Ngopi Rohani tambahkan. Baik. Tadi yang saya dengar dari Pak Is ini kan gini. Kan di hukum Taurat bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Berarti Taurat bilang mengakui dong adanya banyak Allah. Nah, itu sebenarnya ada masalah. Yang pertama, larangan itu tidak selalu berarti objek yang dilarang itu benar-benar ada. Jadi kalimat larangan enggak otomatis mengakui keberadaan nyata dari hal yang dilarang. Saya kasih lihat. Jangan percaya ramalan bintang ya. Jangan menyembah berhala kan gitu. Dua aja dulu. Dua kalimat ini bukan berarti ramalan bintang berasal dari Tuhan, bukan. Atau berhala itu benar-benar ilah yang ada. Larangan itu justru dikasih soalnya manusia, karena manusia cenderung mempercayai yang salah itu, yang nggak ada itu. Paham nggak di situ? Makanya waktu Taurat bilang jangan ada Allah lain di hadapanku, itu bukan artinya ada ilah-ilah lain yang benar-benar setara dengan Allah Israel. Berarti lihat konteksnya. Taurat itu kan punya konteks. Lihat konteks Taurat justru menegaskan hanya ada satu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Semai Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau ada orang menggunakan Keluaran 20 ayat 3, jangan ada Allah yang di hadapanku, buat membuktikan banyak Allah, itu justru harus ngejelasin kenapa kitab yang sama berkali-kali menegaskan hanya ada satu Allah. Berarti penafsiran yang masuk akal itu harus ada dua. Apa? Ada banyak objek yang disembah manusia, satu. Yang kedua, tetapi hanya ada satu Allah yang benar. Berarti ketiga, istilah Allah lain bukan berarti Allah yang benar, bukan. Di dalam Alkitab istilah Allah itu itu sering dipakai buat bicara tentang berhala, bicara dewa-dewi bangsa-bangsa lain, lalu objek penyembahan manusia misalnya gunung, kepada hawa nafsu itu juga kan menimbulkan Allah yang lain kan. Itu tidak berarti Alkitab mengakui semuanya itu sebagai Allah yang sejati. Saya kasih analogi. Ada guru bilang gini, jangan ikuti guru-guru palsu ya. Kalimat itu bukan berarti guru palsu benar-benar
punya kewenangan yang sama dengan guru yang sah. Sebaliknya dibalikin aja, tinggal dibalikin. Gimana? Itu justru menunjukkan sama kita bahwa adanya orang yang mengklaim sebagai guru tetapi tidak terbukti harus ditolak. Nah, berlaku logika berarti terakhir. Logika yang sama yang berlaku dalam Islam. Kenapa emang? Dalam Al-Quran juga kan terdapat larangan. Jangan mempersekutukan Allah. Benar nggak di situ? Nah, berarti apakah ini berarti Al-Quran mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain selain yang sejajar selain Allah? Kan enggak, bukan begitu. Bahkan kena lagi sama itu sendiri. Muslim pasti akan ngejelasin bahwa manusia menyembah banyak hal kan. Ada uang, ada batu, ada kotak segi 4 misalnya. Tetapi hanya ada satu Allah yang benar kan? Maka prinsip yang sama juga berlaku ketika membaca Taurat. Berarti kesalahan utama pemikirannya apa? Kesalahannya adalah mencampur adukan adanya objek yang disembah manusia yang satu dengan apa yang kedua, adanya Allah yang benar selain Allah. Taurat nggak bilang ada banyak Allah sejati, nggak. Taurat bilang jangan menyembah apapun selain Allah yang sejati. Berarti itu dua pernyataan yang berbeda. Saya kasih analogi aja. Ada seorang ayah deh. Ada ayah bilang sama anaknya, jangan anggap orang lain sebagai ayah kamu, gitu kan. Nah, kalimat itu bukan berarti anak yang dia kasih tahu itu punya banyak ayah biologis kan, benar nggak? Kalimat itu justru menegaskan hanya ada satu ayah yang sah, yaitu dia. Jangan ngasih posisi itu kepada orang lain yang mengaku ayah juga. Begitu juga ketika Allah berfirman kepada bangsa Israel lewat Musa, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya itu bukan berarti Allah lain itu ada, tetapi Allah lain yang dianggap Allah itu sebenarnya itu berhala, itu dewa-dewi aja. Itu ada makhluk jahat, apa tuh makhluk yang jatuh lalu yang disembah orang. Lalu yang kedua nih, ya, yang kedua. Kan di hukum Taurat bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Terkait Filipi 2 ayat 6. Kan tadi itu. Nah, itu sebetulnya circular reasoning. Argumen itu sebenarnya bentuknya Taurat melarang Allah lain kan satu di atas, lalu Yesus bukan Allah, kan gitu. Tuduhannya dari Filipi 2 ayat 6. Maka menyembah Yesus melanggar Taurat kan gitu. Tetapi premis dari Yesus bukan Allah belum dibuktikan. Justru itulah pokok perdebatannya. Jadi kesimpulan diperoleh dengan apa? Dengan mengasumsikan dulu apa yang ingin dibuktiin. Makanya Filipi 2 ayat 6 malah jadi menguatkan. Ya, kesalahan Bang Faiz. Filipi 2 ayat 6 itu Bang, ya, di situ Paulus lagi nulis tentang Yesus. Apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, ya kan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini penting soalnya Paulus enggak lagi menggambarkan Yesus sebagai makhluk yang berusaha menjadi Allah, enggak. Dari awal dia udah Allah. Sebaliknya justru Paulus menggambarkan Kristus sebagai pribadi yang sudah memiliki status ilahi sebelum merendahkan diri menjadi manusia. Logika Paulus kita pakai. Kalau kita nggak percaya sama ini saya, nggak apa-apa. Logika Paulus kita pakai. Paulus bilang gini kan, bilang gini nggak? Yesus pengen menjadi seperti Allah kan? Enggak. Sebaliknya loh. Paulus bilang Yesus sudah berada dalam rupa Allah dan memiliki kesetaraan dengan Allah. Lalu dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini bukan penambahan Allah baru Bang, bukan. Tetapi Allah yang sama menyatakan dirinya dalam inkarnasi. Saya kasih analogi. Ada raja nyamar jadi rakyat biasa. Waktu rakyat ngelihat dia mungkin bilang gini, itu rakyat biasa aja sama kayak kita ke pasar kerja, pulang pergi ke rumah jelek juga. Nah, tetapi identitasnya sebagai raja nggak hilang. Karena apa? Karena dia ngambil penampilan seorang hamba atau rakyat biasa. Makanya Filipi 2 itu menggambarkan Kristus sebagai pribadi yang punya kemuliaan ilahi lalu merendahkan diri. Hubungannya dengan Taurat apa? Kita bongkar. Hubungannya dengan Taurat kan melarang penyembahan dewa Baal, Dewi Asyera, dewa Dagon, dewa Molek. Bangsa-bangsa lain punya Allah-Allah lain. Larangan itu justru ditujukan untuk penyembahan kepada Allah yang bukan Yahweh. Nah, berarti pertanyaan Kristen, lanjutan ya, pertanyaan Kristen bukan gini.
Jadi Yesus itu termasuk Allah lain bukan yang dilarang Taurat? Atau Yesus itu ada dalam identitas ilahi Yahweh sendiri enggak? Kembali ke Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6 dipakai sama orang Kristen termasuk Paulus untuk mendukung pilihan kedua. Loh, emang kenapa? Lihat Filipi 2 ayat 9 sampai 11-nya, kan itu masih pasal yang sama tuh. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 itu menguatkan lagi justru supaya dalam nama Yesus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuh, mau gimana dengan ayat ini? Nah, berarti kepadakulah setiap lutut akan bertelut. Yesaya 45 ayat 23 di mana Yahweh berkata, kepadakulah setiap lutut akan bertelut. Nah, kalau kita gabungin konteks Yahudi dengan konteks Kristen ini sebenarnya sejalan. Saya kasih analogi ya. Ada kerajaan punya seorang raja, milik seorang raja. Lalu raja datang ke wilayah rakyatnya tuh. Nah, kayak tadi. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang lain yang mengaku raja. Yang kedua, itu benar-benar raja yang hadir dalam cara yang baru. Jadi posisi Kristen adalah yang kedua. Karena itu orang Kristen nggak bilang gini, kami punya Allah tambahan loh selain Allah Abraham. Enggak pernah ada orang Kristen yang kayak gitu. Sebaliknya orang-orang Kristen itu bilang gini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Berarti kesimpulan nih terakhir. Dari sudut pandang Kristen yang saya sudah buktikan tadi, kesalahan pemikiran dalam argumen gini, Taurat kan melarang Allah lain, maka menyembah Yesus adalah melanggar Taurat. Nah, itu udah berasumsi bahwa Yesus adalah Allah lain kan? Padahal Filipi 2 ayat 6 sampai 11 justru ya bilang kalau Kristus memiliki natur ilahi. Kristus bukan pesaing Allah yang udah ada, bukan. Kristus bukan ilahi kedua atau yang terpisah dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Makanya penghormatan kepada Kristus bukan penyembahan kepada Allah lain, tetapi penghormatan kepada Allah yang menyatakan diri dalam Kristus. Jadi inti perdebatan sebenarnya bukan apakah Taurat melarang Allah lain atau tidak, bukan. Karena baik Kristen maupun Muslim kan setuju sama itu. Tetapi pertanyaannya apakah Yesus adalah Allah lain? Ataukah termasuk dalam identitas ilahi yang esa? Filipi 2 ayat 6-11 adalah salah satu teks ayat Alkitab yang dipakai orang Kristen ya untuk justru menunjukkan bahwa pandangan Bang Faiz itu salah. Saya bacain lagi ya, terakhir banget nih. Filipi 2 ayat 9-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan berarti memang dia adalah Allah yang ketemu sama Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu dulu. Oke. Saya tadi menanggapi Bang Eng ya. Karena bahwasanya iblis yang menyerupai malaikat terang yang di dalam gua itu merujuk kepada Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak satupun bahwasanya iblis bisa menyerupai seorang malaikat, ya kan, ataupun malaikat terang. Namun dijelaskan di dalam Bible itu sendiri bahwasanya jelas tertulis iblis juga bisa menyerupai malaikat terang. Jadi tidak ada sangkut paut dengan Al-Quran. Ternyata sekali kita memahami dari ayat-ayat Bible ini bahwasanya yang menyerupai seperti yang saya bahas tadi kan di dalam Filipi. Bang Opi tadi kan mensetujui bahwasanya ada Allah-Allah lain kan. Sedangkan di dalam Ulangan, jangan ada Allah lain di hadapanku, tunduk menyembah kepadanya ataupun berdoa kepadanya kan. Entah itu berhala, entah itu uang atau harta atau jabatan ya kan, ataupun kedudukan itu selain daripada Allah yang itu kan. Sedangkan di dalam Filipi ini jelas ada Allah lain ini yang walaupun dalam rupa Allah yang ini tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini ada dua Allah. Satu yang mempunyai
yang mempertahankan kealahannya, yang satu tidak menganggap kesetaraan seperti yang saya anggap tadi di dalam Yohanes apa tadi ya, di dalam Injil Matius ya kan, Injil Matius 4 ayat 8 sampai 9, yang dimana iblis juga menawarkan kerajaan dunia kan kepada Yesus dan meminta untuk menyembahnya, tetapi Yesus menolak. Bahkan Yesus meminta kepada iblis itu menyembah kepada Tuhan Allah yang ini, yang itu, yang mempertahankan keadaannya ya kan, ataupun sebagai hakikatnya ya kan, yang tidak bisa ditawar ya kan, kepastian. Jadi di sini ada yang Saya harus jawab ya, Pak Enggak, Mais. belum. Tunggu dulu Bang Eng. Tunggu Belum. dulu. Tadi kan Bang Eng menyatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ya kan, mengutip ya kan bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari gua itu kan. Di situ tidak ada bahwasanya iblis itu yang menyerupai malaikat, tetapi di dalam Bible ini saya ambil di sini di dalam Filipi tadi yang mengambil rupa Yesus. Di sini kan mengambil rupa seorang hamba kan. Hamba ini kan hamba Tuhan yaitu Yesus. Saya ulang ya, mengambil rupa Yesus dan menjadi sama seperti manusia. Di dalam yang bertemu Thomas itu di mana itu di ayatnya yang bertemu Thomas? Kira-kira tunggu dulu ya. Yohanes 20:29. Yohanes 20:29. Thomas bertemu sosok yang menjadi seperti manusia ini ya. Saya anggap seperti manusia yang menyerupai Yesus. Di situ Thomas mencolokkan tangannya ke dalam lambung seorang manusia. Sedangkan manusia mempunyai tulang daging ya kan, yang dimana tidak bisa ditembus dengan tangan, apalagi dalam keadaan hidup. Yang bertemu Thomas di kala itu mengaku Yesus, yang bisa ditembus dengan tangan Thomas itu bukanlah Yesus, tetapi Yesus palsu yang ada di dalam Filipi 2 nomor 6 tadi, yang mengambil rupa hamba yaitu Yesus dan menjadi sama seperti manusia. Ayat ini ketika Thomas bertemu dengan Yesus, Yesus sudah terangkat ke langit. Di ayat di atas itu kan 20 itu kan, Yohanes 20 coba baca. Di situ terakhir berkata Yesus kan, salam sejahtera bagimu aku tinggalkan kan begitu. Yesus sudah terangkat itu. Udah tidak ada di dunia lagi. Di ayat lain Yesus berkata, dia akan datang memakai namaku selain daripada aku. Yang datang itu sudah pasti palsu dong. Selain daripada aku, Enggak, dia begini, tahan Falis. Kalau Ya, kamu mengatakan itu palsu, oke, kamu dapat informasi dari mana kalau itu kamu berkesimpulan yang datang Yesus palsu? Oke, Gimana sih? di dalam Yohanes 20 di awal ayat pertama, di situ Yesus terakhir kali di dunia dia terangkat ke langit dan berpesan di situ kan? Belum terangkat ke langit itu. Nggak ada. Coba Kamu dibaca. dusta. Coba Yohanes dibaca. 20 ya, Yohanes 20 dimulai ayat 24. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi ini perkumpulan murid-murid, Pak. Jadi nggak sendirian Thomas ya, di situ bersama murid-murid yang lain ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apakah Thomas mencucukkan jarinya? Tidak ada. Tidak ada dalil, tidak ada dalil Thomas berani mencucukkan jarinya kepada lubang paku itu. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi tidak ada data Thomas mencucukkan seperti narasimu tadi, Thomas mencucukkan jarinya ke lubang paku, tidak ada dalil. Karena di situ langsung Thomas tersungkur. Bedanya saya tanggapi lagi dalam Matius 4 ayat 10 yang kau kutip. Yesus mengatakan bahwa sujudlah kepada Tuhan Allahmu saja. Artinya yang minta disembah-sembah di dalam Alkitab kami adalah iblis. Seperti jahalnya sosok Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha 14 ya. Inani ana Allah ya. Sembahlah Allah, Allah ini sembahlah aku. Ya, itulah Tuhannya Muhammad. Ya, sosoknya sama-sama pekerjaannya penyesat. Tertulis dalam Al-A'raf 186, Allah menyesatkan. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak akan diberinya petunjuk, dan Allah membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Itulah Tuhannya Muhammad yang bernama Allah Alif Lam Lam Ha Azza wa Jalla. Tuhan negeri Mekah abad 7 yang pekerjaannya sama dengan iblis, menyesatkan manusia. Tertulis dalam Al-Hijr ayat 39 ya. Ia iblis berkata, "Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan kesesatan terasa indah bagi mereka-mereka di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua." Jadi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah Islam, adalah pekerjaannya sama dengan iblis, menyesatkan manusia. Dan ini sama-sama arsinya di atas air, singgasananya ada di atas air. Dalilnya tertulis dalam surat Hud ayat 7. Ya, di sana Allah menciptakan bumi dalam 6 masa, dan singgasana Allah ada di atas air. Ya, makanya inilah yang diucapkan di dalam Bible kami. Mereka ini disesatkan oleh malaikat-malaikat iblis yang menyerupai malaikat terang ya, dari gua-gua gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Itulah yang menyesatkan Muhammad yang diculik jin berdasarkan narasi dari para sahabat dalam Tirmizi 3181. Pada suatu malam kami kehilangan beliau ya. Shalom, Rasulullah, makasih. ya. Ya, shalom. Saat beliau di Mekah, kami mengatakan beliau diculik dan diterbangkan oleh jin, lalu sekehendaknya diperlakukannya. Jadi Rasulullah ini pengakuan para sahabat diculik oleh jin. Kami pun menginap dengan malam terburuk yang dilalui suatu kaum hingga pagi hari di permulaan pagi. Beliau datang dari arah Hiro. Ini pengakuan para sahabat. Rasulullah datangnya dari arah Hiro. Ya, Al-Qamah berkata, mereka menceritakan kondisi mereka pada beliau, dan beliau bersabda, "Penyeru jin mendatangiku. Lalu aku mendatangi mereka dan membacakan Al-Quran pada mereka." Jadi Rasulullah membacakan Al-Quran buat para jin. Beliau pergi lalu memperlihatkan jejak-jejak mereka dan sisa-sisa perapian mereka. As-Sisai berkata, jin-jin tersebut meminta perbekalan kepada beliau, dan mereka berasal dari jin Jazirah Arab. Ya, beliau bersabda, "Semua tulang yang disebut nama Allah atasnya yang ada di tangan-tangan kalian lebih banyak mendatangkan daging sekalipun nampak tulang, dan setiap kotoran hewan atau makanan hewan kalian." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Karena itu jangan beristinja atau membersihkan BAB ya dengan keduanya, yaitu tulang dan kotoran hewan, karena keduanya itu adalah perbekalan saudara-saudara kalian jin." Jadi Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu bersaudara dengan jin. Ya, kalian Islam bersaudara dengan para jin. Makanya satu-satunya Tuhan yang menurunkan kitab jin hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat jin ayat 19 dikatakan, ketika Rasulullah melakukan sholat, para jin berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah. Untuk apa para jin berdesak-desakan? Jawabannya dalam jin ayat 1. Mereka, para jin, segerombolan jin, mendengarkan bacaan dari Rasulullah yang menakjubkan bagi para jin, yaitu Al-Quran.
Al-Quran Betul. itu bacaan yang sangat menakjubkan bagi para jin. Jadi satu-satunya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan negeri Mekah, ini bersekutu dengan para jin, menurunkan surat jin. Oke, di sini jin ya. Oke, di sini jin. Tapi enggak apa-apa. Ya Bang Eng ya, di Oke, sini tahan tetap. dulu. Di sini ada, ntar ya. Ada siapa nih? Ada Besan TikTok. Besan, kemudian di sini juga ada Ferbi, ada Musafir. Begini ya. Besan, kamu kan typing. Ya oke, silakan kamu sampaikan. Ada yang ingin kamu sampaikan? Besan TikTok. Ya. Saya aja ya, boleh. Besan TikTok, ntar dulu. Besan TikTok, kamu typing tuh, Leo pendeta besar, tapi otaknya hanya ada kebohongan dan congor. Coba kamu nyatakan di sini dan buktikan di mana seperti yang kamu katakan. Silakan. Kalau kamu nggak bisa menjawab, maaf, barangkali mungkin kamu tidak punya kemampuan ya, selain hanya typing ya. Tetapi untuk menyatakan apa yang kamu sampaikan itu kamu tidak mampu mempertanggungjawabkan. Dipersingkat Bang Hos. Oke, saya turunkan jadi kalau begitu ya. Iya. Cuma typing aja menghina, tapi diminta pendapatnya malah nggak bisa. Saya lanjutkan Oke, tadi. silakan Faiz ya. Oke. Sudah Faiz, kita ke akhir. Tadi Bang Eng menyatakan hanya iblis yang meminta disembah ya kan. Seperti sebagaimana iblis itu meminta kepada Yesus kan, meminta menyembah kepadanya kan. Bang Eng mungkin tertinggal membaca Keluaran 20 nomor 3. Janganlah menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah aku saja. Di sini juga saya menjelaskan kepada apa yang dinarasikan oleh Bang Kopi tadi kan, bahwasanya Allah-Allah lain ini bukan untuk tidak membenarkan, tetapi membenarkan bahwasanya ada Allah-Allah lain begitu kan, yang seharusnya disembah selain daripada Allah. Itu kan begitu. kebalik. Oh iya ya, oke. Kalau kebalik ya. Bukan. Tadi saya bilang, bukan berarti Allah lain itu ada, cuman dianggap ada oleh bangsa-bangsa penyembah Baal, Dewi Asyira gitu kan, bukan berarti benar-benar ada, bukan. Oke, dianggap ada. Oke, saya terima. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Eng tadi yang bahwasanya itu adalah iblis, hanya iblis ya kan. Apakah di sini juga iblis yang meminta disembah? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah aku saja. Titik. Pertanyaan saya. Ya, saya jawab ya. Di dalam Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya dulu. Di sini minta disembah atau tidak? iya, itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan menciptanya berdasarkan apa yang dinyatakan karena ada eksistensinya. Itulah sesembahan. Iya, sesembahan bangsa Israel mampu menyatakan eksistensinya itu. Sehingga dia Oke Bang Eng, tunggu bentar Bang Eng, belum dapat poinnya Bang Eng. Itu makanya saya tanya tadi, Allah inilah Allah yang sebenarnya yang meminta untuk disembah, betul? Allah inilah Elohim bangsa Israel itu. Nah, oke. Di dalam Filipi 2 tadi ada Allah ini dan Allah itu. Allah ini yang tidak setara dengan Allah itu. Ada dua Allah ini namun mampu mengambil rupa Yesus. Yang walaupun yang mengosongkan diri ya kan, yang mengambil rupa seorang hamba atau seorang Yesus dan menjadi sama seperti manusia. Itu pertanyaan saya. Allahnya huruf besar atau huruf kecil, Bang? Allahnya huruf besar atau huruf kecil? Oke, kita cek dulu ya. Oh, sama ini. Tetapi di sini tidak disamakan ini, tidak ada kesetaraan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi itu narasinya Paulus kepada siapa?
Sedangkan di dalam Taurat itu adalah pernyataan Elohim sebagai wujud eksistensinya kepada bangsa Israel. Anda harus Betul. bisa membedakan. Betul, makanya di dalam ulangan itu eksistensinya nyata bahwasanya itu adalah hak hakiki bahwasanya Pertanyaan Allah saya, itu- Pak Is, itu yang dari minta tadi disembah. belum kau jawab. Eksistensi Allah Anda selama Muhammad menjadi nabi 23 tahun. Apa eksistensi Allah? Itu yang saya tanyakan belum kau jawab sama sekali. Oke. Coba jawab dulu. Eksistensi Allah apa? Selama Muhammad menjadi nabinya 23 tahun itu apa yang pernah dinyatakan pada Muhammad yang mengaku sebagai kekasihnya Allah, yang kepadanya Allah dan para malaikat bersolawat? Silakan tunjukkan pakai dalil. Eksistensi itu apa dulu? Coba dipahamkan dulu saya. Eksistensi itu keberadaan bahwa Allah itu adalah sosok yang nyata, ada yang maha kuasa. Terus Kali saya arahkan ya, kalau boleh fokus pada apa yang ditanyakan gitu loh. Ntar, kalau boleh fokus pada apa yang ditanyakan. Jangan dulu ke apa namanya, kalau mau berkilah ke yang lain. Nah, Fokus saja apa yang ditanyakan. Nanti setelah kamu jawab, nanti akan ada respon kan, sehingga ada tanya jawab gitu loh. Jangan cuma berkutat di pendapat-pendapat gitu loh. Sementara kamu nggak menjelaskan dengan baik. Host, Ya. izin ya, Oke, ini sebelum kebanyakan Islam ini dia balik bertanya, Bang. Jadi dia cari celah narasi mana yang dia bisa bertanya balik. Kenapa kamu bertanya tentang eksistensi? Itu pertanyaan anak sekolah, Bang. Eksis artinya apa? Begitu. Kenapa bertanya hal yang kalau bilang tidak perlu dipertanyakan yang kamu sudah paham sendiri? Jawab saja pertanyaan. Jawab saja pertanyaan, Bang. Saya tidak Jawab paham saja. eksistensi, makanya saya tanya kan. Sebesar ini tidak ngerti tentang eksistensi. Jangan ngaco, jangan gitu, Bang. Jangan bertanya balik, Bang. Langsung jawab aja ya. Jawab aja. Ngaco, kaget saya. Kok orang sebesar ini eksistensi nggak tahu artinya? Yang benar aja, Bang. Udah, jawab aja pertanyaannya. Keberadaannya melalui dari penciptaannya ya kan, sebagai langit dan bumi ya kan. Dan makhluk yang ada itu adalah penciptaan dari Allah itu sendiri. Adanya penciptaan. Sebelum Muhammad memperkenalkan Allah, sebentar, saya tanggapi narasimu. Sebelum Muhammad menjadi nabi dan Al-Quran ada, kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta sudah ada. Itu diakui oleh Elohimnya bangsa Israel. Ini kutunjukkan dalilnya. Ini ya, Tuhan yang bangsa Israel yang menyatakan bahwa dialah pencipta langit. Ini saya tunjukkan dalilnya. Ini Tuhannya bangsa Israel ngomong. 1 Tawarik 16:26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang ngomong Tuhannya bangsa Israel. Sebelum Allahmu ada, sebelum Allah SWT ada, itu sudah diucapkan oleh Elohim bangsa Israel. Oke, Allah yang lain itu kan. Bukakan lagi Allah yang lain itu kan. Itu Tuhannya bangsa Israel. Makanya di dalam ulangan jangan Justru yang Allah lain itu Tuhannya Muhammad. Makanya aku tanya tadi, kalau memang Allahnya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang benar, eksistensinya apa? Keberadaannya seperti apa dalam kemahakuasaannya? Kapan dia mampu bicara menemui Muhammad selama 23 tahun sebagai nabinya, sebagai kekasihnya? Tunjukkan pakai dalil. Oke, Bang Eng, saya tunjukkan pakai dalil ya. Allah yang lain itu jelas di dalam Filipi 2 nomor 6. Tunggu dulu Felix, jangan begitu dong. Jangan begitu Felix. Mempertanggungjawabkan keimanan mereka menggunakan Alkitab. Membenarkan iman mereka menggunakan Alkitab, tidak menggunakan dalil mereka. Anda ini siapa? Membenarkan Islam menggunakan Alkitab. Ini ngaco. Membenarkan Islam dengan menggunakan dalil Quran, Bang. Betul, di dalam Anda ngaco. Jawab dengan Quranmu, Bang. Allah di dalam Islam itu hanya satu. Malu menggunakan dalil Qurannya, malu. Dia malu menggunakan dalil Quran. Nah, di dalam ulangan jangan ada Allah Dulu, lain. Felix, jangan berdiskusi begini, ngaco kalau begini ya. Kenapa begini diskusinya? Jadi gini Felix, tadi kan yang ditanya Bang Eng itu untuk Quran kamu, kenapa gitu loh? Jangan kamu mencari konfirmasi dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bagaimana Alkitab itu kan sesuatu yang tidak kamu percayai. Bagaimana kamu mencoba membenarkan ya, mengusahakan ya apa yang kamu pahami dengan mencari konfirmasi dan membenarkan itu dari Alkitab yang tidak kamu percayai.
Jadi ngaco Tidak- kalau begitu. tidak ada jawaban kamu di Quran. pertanggungjawabkan aja, memberikan jawaban dari kitab kamu. Tidak ada Ya. jawaban di Quran kayaknya ini. Tidak ada jawaban Coba apapun kita yang di dengarkan Quran. dulu. Silakan Felis. Nah, ekstensi Silakan itu supaya adalah diskusi kita enak. keberadaan kan. Ekstensi itu adalah keberadaan tadi kan. Yang dimana Bang Eng tadi meminta supaya minta ditunjukkan ya kan. Sedangkan yang ditunjukkan ataupun dalam ekstensi, dalam rupa itu adalah wujud. Wujud, segala wujud yang ada, yang nyata itu adalah ciptaan. Itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau Bang Eng meminta Dalilnya. tunjukkan Dalilnya. ekstensi dari wujud, oke, dalilnya Allah kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apa yang ada atau apa yang dijadikan, atau dengan makhluk yang Dia sudah membantah Al-Qur'annya sendiri ya, bahwa Allahnya punya kaki, punya betis, tangannya Allah kanan semua. Dia sudah membantah Al-Qur'annya sendiri. Allah bilangnya laisa kamitslihi syai'un ya. Allah tidak serupa dengan makhluk, tetapi faktanya Al-Qur'an menyatakan bahwa kelak Allah menampakkan betisnya. Betisnya siapa? Betisnya sapi atau betisnya kuda? Oke, itu? tahan. Felis, dari Eng mengatakan justru kamu telah membantah gitu loh, apa yang disampaikan oleh Eng, dalilnya gitu loh. Bahwa wujud itu ada menurut penjelasan Eng. Nah, sementara Felis tadi mencoba mengingkari, nggak begitu, tidak menyerupai apapun, kan begitu logikanya. Jadi betul, sekarang jadi saya tanya. ntar dulu Felis, ntar. Berarti apa yang dikatakan oleh Eng memang kalau kamu menyangkal, berarti eksistensinya nggak ada dong kalau begitu. Kan begitu. Tadi Bang Eng kan bahwasanya Allah itu ada kan dalam bentuk kaki, kan kaki kanan atau tangan kanan. Itu lah, kan begitu dalilnya yang dibawakan, ada dalilnya dalil. kan. Nah, sementara Oke. Felis mencoba menjelaskan sebaliknya, nggak ada wujud. Nah, kalau nggak Oke. wujud, bagaimana eksistensinya itu? Itu kan dalam kekuasaannya Silakan. kan. Nah, kekuasaannya kan melalui para malaikat ya kan, ataupun surga ataupun neraka yang dikuasai oleh Allah itu sendiri kan. Sedangkan sekarang saya tanya balik, di dalam kekristenan, di dalam Belum clear loh, belum clear bertanya jawabannya. ini bagaimana ini? Dia balik udah bertanya lagi nih. Taruhan Iya, nanti nggak dia bertanya clear lagi. jawabannya. tentang tangan kanan tadi kan, kaki kanan ya kan, betul tidak? Halo, monitor. Barangkali mungkin saya salah menanggapi ya ini ya. Tapi coba biar memberikan penjelasan yang lebih jelas supaya dia juga nggak ngaco menjelaskan. Silakan Eng. Host taruhan ya. Nanti dia akan bertanya menggunakan narasi Eng yang sesuai dengan keinginannya. Nanti ada narasi, ada kata yang dia akan tanya balik lagi tuh. Taruhan ya, pasti itu. Lanjut. Iya, pasti Saya ya. kan Sama juga menanggapi dengan- narasi, Kan saya juga menanggapi narasi apa yang Faiz. di Bible kan begitu kan? Ya, saya kan meminta kepada Faiz bukti bahwa sosok Allah ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ada eksistensinya, keberadaan sebagai Maha Kuasa. Dia bilang adanya ciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi sudah diciptakan sebelum Al-Quran ada dan sebelum Muhammad Betul. jadi Nabi. Ya, artinya alam semesta sudah diciptakan dan Elohim bangsa Israel menyatakan dialah yang menjadikan langit. Satu tawarif tadi sudah saya tunjukkan. Satu itu. Kedua, dia menarasikan bahwa Allah kami tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi faktanya di dalam Al-Quran Allah punya betis. Lah pertanyaannya betisnya siapa? Oke. Betisnya sapi, betisnya kuda, atau betisnya siapa? Betis Allah itu. Nah, jangan begitulah. Loh lah iya, di sini betisnya siapa? Oke, di Allah sini kan mengakui bahwa kelak Allah akan menampakkan betisnya, bukan betisnya Allah. di situ kan perlu dipahami kan seperti apa kan. Alegoris itu kan diperumpamakan kan begitu kan seperti Oke. Jadi menurut Felis itu alegoris ya. Kita coba kepada dengarkan malaikat. gitu. Kenapa dikatakan itu alegoris? Izin Silakan. host Ya, dalam oke. ilmu keislaman tidak ada alegoris. Tidak ada istilah betul kamu alegoris. itu. Iya, Ngaco, Iya, ngaco betul. nih. Ini ngaco ini. nggak ada alegoris, betul. Di dalam pemahaman itu kan itu sebagai kekuasaan sebagaimana yang kita umpamakan kan di dalam apa tuh ketika pejabat penjara ya kan, apakah pejabat penjara itu ada di dalam itu?
di dalam penjara itu sendiri? Tidak kan, melainkan kaki tangannya kan, walaupun bukan ketua itu sendiri, tetapi ada kaki tangannya kan, yang mewakili ya kan begitu kan. Jadi kamu mengatakan itu kaki tangan ya? Yang mewakili yang disampaikan oleh Eng itu menurut kamu itu kaki tangan? Ini analogi, Silakan, analogi ya. Eng. Ini analogi. Dia pakai apa nih? Metodenya apa nih? Jawabannya metodenya apa nih? Analogi atau bagaimana nih? Dia mencoba menganalogikan. Oh, analogi. Ini Iya. lagi Coba, dalam coba, Islam, dalam Islam tidak ada ilmu yang disebut analogi. Nggak ada sama sekali. Coba cari itu. Ini ngaco lagi nih. Alegoris, analogi, nggak ada. Coba sebutkan dalam bahasa Arab sudah. Ini ilmu apa ini? Yang kamu Oke, pakai. sekarang kita buktikan ya juga ya, bahwasannya di dalam Alkitab ya kan. Di dalam kita Kembali ketika lagi ke Alkitab. Kembali Nggak, lagi. Felix. kita Jadi begini. referensi kan, apakah di dalam Nah, Quran. Dia mau lari. Udah, Quran Bang. Jangan lari ke Alkitab. Membenarkan narasimu ke Alkitab. Jangan Bang, jangan. punya tangan kiri. Oke, tangan kiri. Kita lihat. AI. Nggak apa-apa dia minta bantuan AI nya, nggak apa-apa. Silakan aja. Oke, di dalam Alkitab secara harfiah Tuhan adalah roh. Kok Alkitab? Dia belajar Alkitab. Ini bagaimana? Ini makanya kan tangan kiri dan tangan kanan apa kaki kiri kan, betis kiri Ini ya, kan? saya baca data dari Sahih Bukhari 4471. Nah itu. Ya. Kristen malah justru kasih tunjuk data kamu. Yang benar aja kamu ini. Sahih Bukhari 4471. Ya, saya tidak tahu harus berapa dikatakan. Ini saya bacakan ya. Apa itu sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Ya, berdasarkan surat Qaf ayat 30. Maka Allah tabrak wa ta'ala meletakkan kakinya di atas neraka. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Jadi kakinya Allah ada di neraka sampai sekarang belum diangkat. Yang satu betisnya nanti dinampakkan di akhir zaman, di hari kiamat. Inilah betisku. Satunya kakinya Allah ada di neraka. Nih. Meletakkan kakinya di atas neraka. Kemudian neraka berkata, cukup. Boleh saya tanggapi boleh nggak? Nih, sekarang coba dibesarkan ini. Baik, saya Secara harfiah, Tuhan adalah roh dan tidak memiliki tubuh. Dengar, secara harfiah, Tuhan adalah roh yang tidak memiliki tubuh fisik atau anatomi seperti manusia. Namun dalam perjanjian lama atau PL, penulisan jangan Alkitab, begitu, nggak bisa dong. Nggak begitu, Felix. Kamu sudah pakai, saya sudah izinkan kamu menggunakan AI, tetapi kamu salah. Gimana sih? Coba dong, saya tanya, itu sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Eng ya, dengan data yang ditampilkan, itu apa gitu loh? Itu fisik ya, atau kamu analogikan, atau kamu bisa bilang apa tuh? Metafora atau apa gitu loh? Coba kamu nyatakan itu sebagai pernyataan apa? Kamu udah pakai AI tapi salah juga. Silakan. Begini host, boleh saya jawab Faiz? Kitab kan? Oke, coba deh. Coba mungkin Afi tadi. Oke, kita berikan kesempatan pada Afi dulu ya. Tadi kan, barangkali dia punya jawaban yang lebih junior. Silakan Afi. Iya, tadi Maaf kan ya, tadi saya disampaikan. mengabaikan Anda. Iya. Tadi kan disampaikan bahwa di dalam Islam itu nggak ada metafora, nggak ada. Di dalam untuk memahami. Metafora itu apa sih? Metafora itu apa sih? Iya, Udahlah, berarti itu, kalau kamu nggak tahu, udahlah, nggak usah tanya. Cari tahu sendiri. Gini. Penafsiran kan? Ya, bukan itu perumpamaan. Itu Perumpamaan dalam sesuatu penafsiran kan? kiasan. Jadi begini. Dalam penafsiran bukan? Udah googling Iya, aja tuh jadi- sana metafora tuh. Di sini Jadi perumpamaan dalam penafsiran tidak? Sebentar, Faiz, sebentar. Ini perumpamaan dalam penafsiran tidak nih? Iya. Metafora. Diam dulu. Kalau kamu nggak tahu metafora, udah diam dulu.
Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu untuk memahaminya itu memang butuh 15 cabang keilmuan ya. Ada nahwu, saraf, salah satunya bayan. Ini yang baru Bayan. saya demen. Ya, betul-betul. Bayan, Di bayan situ, masuknya di situ. Oke, lanjut. sebentar, sabar dulu. Aduh, ini sabar dulu. Salah satunya itu bayan. Bayan itu metafor, perumpamaan, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita banyak bahkan di dalam Al-Quran itu bayan itu banyak, metaforanya itu banyak sekali. Bahkan kalau menurut pandangan ulama itu bisa sampai 90% itu metafora. Nah, cuman kalau misalnya kita memaksakan secara literal seperti tadi, maka apakah ketika Yesus dikatakan anak domba itu apakah Yesus domba? Kan nggak begitu. Kan nggak begitu. Pengertiannya kan pasti nggak begitu kan. Nah, itulah metafora. Kan makanya saya bilang tadi ada 15 cabang keilmuan. Makanya kalau misalnya saya membawa dalil misalnya, kan teman-teman Kristen nggak percaya itu dalil-dalil di Al-Quran. Begitu juga di dalil-dalil Alkitab, pasti kita juga nggak percaya. Sehingga kalau misalnya kita mau berdiskusi, sebaiknya parameter apa yang mau kita pakai? Parameter logiskah, empirika, atau apa? Supaya lebih jelas. Kalau misalnya parameter dogma, bahwa dogma masing-masing cuma bawa ayat, ya itu kan masing-masing punya kepercayaan. Dia punya iman teman-teman Kristen ya Alkitab. Kalau bagi kita ya Al-Quran. Dan itu nggak bisa disatukan gitu loh. Sama aja. Nah sekarang kalau mau kita ketemu di parameter logis atau parameter empirik, kan cuma dua itu. Karena basis sains, kaidah ilmiah itu hanya di dua ini. Logis dan empirik. Kalau bawa dogma, masing-masing bawa dogma, ya sudah itu. Coba Musafir tanggapi. Coba begini Bang. Yang abang sampaikan tuh betul, saya setuju. Tapi temanmu tadi tuh ngaco. Mempertanggungjawabkan keislamannya menggunakan dalil Alkitab. Kenapa bisa gitu? Kalau memang di Quran itu kaya tentang istilah yang kamu tadi bilang ada punya makna-makna kata, gunakan Al-Quranmu supaya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama tahu, oh iya di Quranmu ada inilah, ada ini. Makanya Bang Eng tanya sesuai dengan keimanan kalian. Jangan jawab kayak Alkitab. Temanmu tadi ngaco. Itu kalau Anda bisa mempertanggungjawabkan keimanan Anda dengan dalil Quranmu, silakan. Iya, itu kekeliruan. Makanya saya tadi bilang, saya tegaskan keimanan dengan punyanya kamu. Oke, kalau lanjut. misalnya kita mau berdiskusi, maka parameter apa yang mau kita pakai? Kalau misalnya parameternya kita, pasti kita nggak nyambung ke situ. Kalau misalnya parameter Al-Quran, kalian pasti nggak nyambung ke Al-Quran, kan begitu? Enggak, bukan soal itu persoalannya. Jadi gini, Furby, kita kan berdiskusi. Tentu saja kalau kita berbicara iman, kita mau diskusi apa itu iman itu? Orang kalau nggak percaya, orang ateis aja bagaimana mungkin ya? Kalau orang itu percaya juga kepada pohon sebagai punya kekuatan dan dia beriman kepada pohon itu, kita nggak bisa membantah itu. Tetapi yang mau ditampilkan di sini kemampuan kita ya di dalam menarasikan atau memberikan pertanggungjawaban berdasarkan teks-teks yang kita percaya. Nah, itu kita bawa menjadi satu diskusi. Betul, nah, dalam diskusi itu kan dengar lu. Tentu aja kan kita membuat narasi. Narasi itu tentu harus didukung oleh apa? Oleh data. Oke? Nah, dari data yang kita punya, maka itu akan memperkuat narasi kita ya, yang bertolak dari logika itu, sobat. Enggak, persoalannya data yang kita bawa itu kalian percaya enggak? Itu masalahnya. Data yang kalian bawa itu kita percaya enggak? Bukan. Kalau kita mau bicara percaya, nggak perlu berdiskusi dong. Nah, makanya saya bilang, pinggirkan dulu bukan itu konteks dogma-dogma. Dengar, bukan begitu. Ya, yang kita diskusikan adalah kritik tekstual, bukan bicara iman. Pak, kalau kritik tekstual, gini Pak, kalau misalnya Anda mau kritik Al-Quran, Anda paham 15 cabang keilmuan nggak? Nahwu, saraf, ma'ani, bayan, gini, asbabun nuzul, qiraat. Mohon maaf ya. Aduh. Kalau misalnya nggak ngerti itu, jangan mengkritisi begitu loh. Karena kalian mengkritisi itu kan secara literal. Ya, gini memang itu yang akan kita bicara, kita diskusikan. Secara literal. Kalau misalnya bukan bicara iman. Kita bukan bicara. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau bicara itu, nanti kalau kita bilang bahwa
dikatakan Yesus anak domba, pasti kalian berbantahan. Gini bang, tentang yang tadi bilang kaki, Oke, maksudnya apa? Oh, di dalam surah ini kaki itu begini bang, seperti dalam Quran ini, dalam dalil ini maksudnya, atau di hadis ini yang dimaksud yang kayak kaki kayak begini juga dalilnya. Tapi yang anehnya temanmu, oh kayak di Alkitab, di Yeskel lah, yang masa bagaimana kita punya sendiri kok. Tapi kamu tunjukkan bahwa jawaban yang benar bahwa ada di Quranmu juga, bahwa maksudnya kaki itu sama dengan dalil yang ini. Oh ternyata ada gitu. Jadi kamu punya Quran sendiri mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan oleh kita. Iya. Kalau kita begini bang. Aduh, Bagaimana ya? Bang Eng kalau mau tanya Bang Eng pasti jawab di Alkitab loh. Pasti Bang Eng akan jawab sedapat mungkin di semua di ayat-ayat Alkitab. Di sini ada, di sini maksudnya ini di ayat-ayat Alkitab. Jarang kita lari ke Quran. Jarang loh. Coba, malah kalian yang larinya ke Alkitab. Begini, kalian bawa Alkitab pun, si dia juga bawa Al-Quran pun sama-sama nggak percaya, itu aja. Bukan soal percaya dan nggak percaya, ini gimana sih? Bukan masalah tidak percaya. Bicara kepercayaan, iman, bagaimana kita mau berdiskusi iman itu, Bu? Lah, bagaimana saya membawa data yang kalian nggak percaya? Logikanya di mana itu? Justru kamu gunakan data yang kamu tidak percaya. Logik di mana itu? Coba logiknya justru kita uji data itu. Anda menguji pakai parameter apa? Izin bang. Sekarang begini ya. Anda mau menguji itu pakai parameter apa coba? Anda nggak punya alat untuk menguji itu. Kalau kamu mengambil tolok ukur seperti itu, ya, kamu mencoba membawa iman dan mengambil parameter, ya, menurut kamu, ya nggak akan nyampe berdiskusi. Kan Anda bilang mau memaknai ini secara literal kan? Padahal makanya saya bilang tadi ada asbabun nuzul, ada bayan, ilmu ma'ani, qiraat, nahwu, syaraf. Anda sudah kalau begitu Quran, ulumul hadis. Sudah kalau gunakan itu untuk menjawab pertanyaan kita. Enggak, kalian kan nggak ngerti. Oke, begini aja, kita ngalah. Kalau begitu, kalau kamu mau berbicara asbabun nuzul, nanti kemudian kalau bicara tafsir, ntar dulu. Sama dengan Oke, ntar dulu. Kalau kamu berbicara asbabun nuzul, nanti kemudian bicara tafsir A, sekarang begini, tafsir B, diam dulu. Ya. Oke, kita ikuti aja, nggak apa-apa ya. Makanya saya katakan kalau untuk berdiskusi, kamu harus mendengar dulu, kamu perkuat ya, untuk menyanggah sebuah kritik. Nah, dalam memperkuat logika kamu harus didukung. Dengar dulu sobat, jangan dipotong supaya kita bisa sepaham. Jadi kamu perkuat dengan data. Kalau kamu mau ke situ, nah, sekarang disitulah kita diuji. Apakah betul data itu, jangan perlu dipotong. Apakah betul data atau referensi yang kamu pakai itu dapat mendukung logika kamu? Dari logika kamu itu kamu membawa dalam bentuk narasi. Silakan aja. Kalau kamu bicara tafsir, kamu bicara asbabun nuzul, pakai semua ilmu kamu itu. Begini, pakai aja, nggak apa-apa. Udah, kita pakai aja. Ketika kalian jelaskan Alkitab, silakan. Saya tanya, ketika kalian jelaskan Alkitab, apakah kalian pakai hermeneutika, eksegesis, harus pakai teologi biblikal, memang teologi harus kita historis? Kalian pakai nggak? Memang harus begitu kita pakai. Ya. Harus kita pakai. Sekarang coba jelaskan itu ya. Oke, kita pakai. Begini aja. Kita pakai itu ya. Begini ya. Oke ya, dengarkan. saya pakai 15 cabang bagaimana keilmuan. Kita coba dengarkan. Bagaimana kita dapat memahami saya Alkitab itu? 15 Dengarkan cabang dulu. keilmuan, kalian pakai hermeneutika. Dengarkan ya, Afirbi. Saya sudah mengikuti kamu. Linguistik semuanya pakai ya. Ntar dulu. Jangan dulu bawa kemana-mana. Linguistik segala. Aduh. Lah memang harus dipakai juga. Memahami Alkitab memang harus dipakai. Iya, betul kamu. Ya, Oke, kan, kita ikuti aja. Kan harus ada itu kan? Oke, kalau kamu mau bawa ke situ, kita ikuti aja. Kamu bilang kan, apakah saudara percaya? Ini bukan soal percaya. Kita bicara tentang diskusi secara teks. Kalau kamu mau bawa kepada mengutip, kita juga harus lihat apa namanya tafsirnya, asbabun nusulnya, ya. Tafsir juga macam-macam. Kita pakai aja gitu loh. Oke, kita pakai aja itu ya. Bahkan fikih ya, bahkan fikih aja di persoalan itu. Sudah, kita pakai aja itu kalau kamu mau bergeser ke situ. Enggak, kalian tertib nggak untuk menggunakan metode tadi nggak? Jadi begini, kita berbicara bukan berdiskusi tentang iman, paham nggak? Alkitab juga itu pakai penalaran yang
liar. Silakan aja kalau kita ngomong sering- metafora atau apapun itu gunakan. Kita sering pakai Gini loh, kok. Bang Eng sering Kalau pakai kalian tadi gimana Bang sih? Eng kalangan pakai liar kok. juga. Ya sama Tadi Bang aja. Kalau kamu Ada cuma parameter, ngotot, kalau kamu parameter dengarkan, kalau kebenarannya kamu itu apa? berpendapat, tolong logis, ya logis ya. Saya katakan pertama, iman tidak bisa didiskusikan. Nah, kalau Orang gitu sudah nggak beriman usah pada diskusi pohon kok bagaimana? berarti. Yang bukan, Tapi ini makanya bisa sekarang yang kita dipertahankan. diskusikan adalah Apa? kritik teks itu. Astaga. Ayo, Teks Pak Leo. itu Antara lain bagaimana tadi sih? sudah Itu hak. dengarkan. Teks itu kan yang kita Antara imani. Gimana lain sih? sudah saya nyatakan apa yang disampaikan oleh kritik aja teks itu. Ya, Kalau kalau kamu kritik mengatakan teks- itu metafora silakan. Aduh, kalau Bagaimana kritik metafora teks, itu ya? Kalau oke. kamu, aduh. nih, Kalau memang mau ada betul-betul diskusi kritik juga. teks, nanti saya uji semua ya, pakai eksegesis, teologi biblikal dan sebagainya. Silakan. Linguistik ya. Silakan. Benar ya? Iya, Oke. boleh, oke. Oke. Ya. Oke, jawab Oke. dulu yang tadi disampaikan Iya, oleh iya. Pak Anu ya. Yang disampaikan oleh Anu. Oke, Tetapi yang mau begini, diskusi sebelum sama kita saya berikan, siapa? ntar dulu. Enggak, biar Tenang. jangan Dengar dulu. Kalau kamu cuma ngotot begitu, tidak ada poin yang akan sampai di Komal ini. jangan banyak orang. Maksudnya yang mau diskusi sama saya siapa? Ntar dulu ya, kita bikin rumusannya dulu supaya enak. Oke? Jangan cuma menurut pendapat kamu. Ya, bagaimana kalau mau bilang harus diartikan menurut tafsir segala macam? Silakan aja, kita sudah ikuti cara kamu ya. Oke, jadi begini, kita lanjut aja Felis supaya nggak kemana-mana ya. Dan kamu boleh bantu Felis untuk memberikan argumentasi dalam mendukung Felis itu. Oke? Silakan. Kamu boleh pakai tafsir, kamu boleh pakai asbabun nusul, kamu boleh pakai hadis, apapun itu. Tetapi dalam rangka kritik teks, oke? Sebelum ke Felis ya, silakan Pak Ngopi. Baik. Prinsip hermeneutika yang benar selalu saya pakai untuk berkhotbah, untuk nyampein renungan, untuk menafsir ayat, lalu untuk membangun dan memeriksa doktrin yang ada. Nah, yang pertama prinsipnya apa? Mulai dengan atau dari konteks. Ya. Jadi sebelum kita menafsir ayat, tanyain siapa penulisnya, kepada siapa ditulis, kapan ditulis, kenapa ditulis, lalu situasi apa yang lagi dihadapi ketika ayat ini dikemukakan. Contoh Filipi berapa? Filipi 4 ayat 13. Bunyinya gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau tafsirnya salah namanya EICGC bilang gini, wah saya pasti bisa jadi kaya raya, juara dunia, atau sukses kapan aja. Itu salah. Izin Bang Jadi Ngopi, izin Bang Ngopi bentar. Eksegese. Coba jelaskan ulang lagi tentang. Jangan dipotong dong, masih dijelaskan kok. Paulus di situ lagi bicara tentang kelimpahan, tentang kekurangan, tentang penderitaan, bahkan penjara. Berarti ini bicara kemampuan kita untuk tetap setia dalam segala keadaan. Lihat, yang kedua, tadi kan konteks, yang kedua, perhatikan, ada yang namanya konteks dekat dan sama konteks jauh. Konteks dekat, ya lihat ayat sebelumnya. Lihat juga ayat sesudahnya. Kalau itu udah beres, lihat pasalnya. Lihat pasal sama. Itu Bang Ngopi, itu Pasalnya Paulus sama. menulis pada saat dia di Konteks penjara jauh, itu. perhatikan keseluruhan kitab dan seluruh Alkitab. Contoh Yakobus 2 ayat 24. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kalau itu berdiri sendiri, saya mau kasih contoh lagi. Lalu Yudas menggantung dirinya. Lalu kita buka ayat lain. Perbuatlah demikian. Berarti kalau orang baca ayat ini secara sembarangan, berarti ayat ini menyuruh orang Kristen menggantung diri. Bayangkan itu teman-teman. Bayangkan. Nah, berarti jangan lepasin konteks, jangan pilih-pilih ayat. Jangan asal buka Alkitab. Lalu ketiga, periksa identifikasi genre atau tema dari literaturnya. Ya, ada jenis narasi, misalnya Kejadian, Samuel, Kisah Rasul, itu jenisnya narasi. Lihat, ada yang jenis puisi, misalnya Mazmur. Ada yang jenisnya hikmat, seperti Amsal. Lalu nubuat, Yesaya, Yehezkiel, Daniel. Lalu lihat surat-surat ada juga.
Roma, Filipi, Korintus, dan lain-lain. Lalu jangan lupa ada apokaliptik, Daniel, Wahyu tadi. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis genre atau tema ya dari kitab, surat, dan buku. Ya. Yang keempat, selalu cari maksud penulis dulu. Ya. Pertanyaan hermeneutika utamanya, apa sih yang pengen disampaikan sama penulis kepada pembaca pertama? Bukan gini, apa ya arti ini, arti ayat ini buat saya apa ya? Itu boleh, tetapi selesaikan dulu tugas pertama. Apa yang pengen disampaikan si penulis sama pembaca pertama pada audiens pertama. Nah, baru aplikasi dibawa kemudian. Yang kelima, perhatikan bahasa asli. Perhatikan, ya. Bahasa asli Alkitab itu ada 3. Perjanjian Lama, Ibrani dengan Aramaik, sedikit Aramaik, lalu perjanjian baru kepada bahasa Yunani. Oke? Nah, contoh, agape itu kasih. Agape. Lalu menyimpulkan, setiap kali muncul kata agape berarti kasih ilahi sempurna. Wah, padahal arti kata selalu ditentukan oleh konteks. Misalnya apa? Tadi, kasih atau cinta dalam bahasa Indonesia itu aslinya ada 4. Baik agape, storge, philea, atau eros. Bayangkan ya, ada kalau semuanya dicampur kita jelas salah tuh. Yang keenam, yang keenam, bandingin sama seluruh isi kesaksian Alkitab. Ya, kalau orang ngebangun doktrin cuman dari beberapa ayat, penggalan dan potongan ayat, lalu dia bikin pengajaran, lalu dia bikin doktrin dari situ. Ini jelas exegese, ini jelas langkah yang salah. Yang ketujuh, bedain mana deskripsi dan preskripsi. Sekali lagi, bedakan, tolong. Deskripsi dengan preskripsi. Ya, kenapa? Deskripsi berarti nyeritain ya, itu bukan berarti untuk mencari kehendak Tuhan apakah kita harus pakai bulu domba, bukan. Itu kisah yang terjadi sama Gideon. Berarti gimana cara ngebangun doktrin yang sehat? Jangan berdasarkan satu ayat doang. Doktrin, pengajaran, tafsir ayat harus dibangun dari banyak teks, banyak penulis, sama banyak konteks. Contoh Tritunggal, ya, itu dibangun dari ratusan ayat. Nggak boleh pilih-pilih, harus diambil semua. 31.107 ayat yang ada dalam Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, harus diambil semua. Inilah kesulitan yang paling tinggi dalam orang-orang Tritunggal. Tetapi kita berhasil menguasai ini, kita bisa ngejelasin ayat manapun dengan batas-batas tertentu tentunya. Ya. Lalu ya, uji dengan sejarah gereja kalau mau. Jadi jangan sampai gini, saya mau mendirikan pengajaran deh, Yesus itu adalah Bapa. Oh, nggak bisa. Itu udah pernah dicoba oleh Sabelius. Saya mau mencoba berpikir bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Oh, nggak bisa. Itu ajaran Arius. Teman-teman, ketika semua ini digabungin, maka kita punya penafsiran, kita punya pengajaran, sama kita bisa membangun doktrin yang benar dan yang sehat. Sampai situ dulu. Oke, Firs, silakan tanggapi. Oke. Kamu yang mau ini kan? Iya, Kamu mau ini kan? Silakan. Saya satu pertanyaan aja buat Ngopi ya. Nah, ini saya butuh kejujuran. Apakah mayoritas orang Kristen itu menggunakan teori-teori yang Anda sampaikan dalam menafsirkan Bible? Yang contoh, kita ambil contoh di TikTok aja lah. Dari semua yang mereka narasikan itu lebih banyak atau mayoritas itu menggunakan tertib itu enggak, keilmuan tadi enggak, hermeneutika, eksegesis, teologi biblikal, teologi historis, teologi budaya dan sebagainya. Apakah mereka tertib enggak di situ? Atau mereka hanya menggunakan penalaran liar mereka? Oke, saya jawab. Ketidaktertiban orang Kristen dalam menafsir ayat, membangun pengajaran atau doktrin, tidak menjadikan apa yang benar menjadi salah. Artinya saya sebagai pelayan gitu ya, sebagai pengkhotbah, sebagai pembawa materi di banyak tempat, saya melakukan itu selalu. Itulah kenapa, maaf ya, dalam hal ini
Banyak orang sudah merasa tertolong oleh penjelasan saya. Bukan karena saya, tetapi saya melakukan metode yang benar. Paham nggak di sini? Bukan karena saya, sekali lagi bukan. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi ketika banyak orang Kristen tidak melakukan hal yang benar, ya berarti itu kesalahannya pada orang per orang, bukan pada pengajaran Kristen. Paham nggak di situ? Memang untuk mengerti ini sangat berat, teman-teman. Ada teologi biblika, ada sistematika, ada bibliologi kanonik, ada lagi, itu banyak, ada ekstra biblika. Tetapi kalau kita belajar dan mau ambil waktu, mungkin juga buku-buku, ikut seminar, sekolah teologi kalau perlu, dan memang itu perlu, ya memang ini mahal. Tetapi kalau kita berhasil mempelajari ini, maka kita selalu sesuai dengan apa isi Alkitab, meskipun ada perbedaan tafsir. Saya jawab terakhir, Bang Aferabi, banyaknya orang Kristen yang sembarangan dalam melakukan tafsir, melakukan pengajaran, atau membangun doktrin, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Makanya saya selalu mengadakan hermeneutika terhadap tafsir ayat. Dan banyak orang sudah merasa terberkati, bukan karena saya, tetapi karena saya belajar bagaimana caranya itu. Jadi bedakan kesalahan perorangan atau banyak orang terhadap apa yang harusnya dilakukan. Itu dua hal yang berbeda. Kan di mana-mana juga begitu kan, di Islam juga ada, di Hindu mungkin juga ada, di Buddha juga banyak, di Kristen juga ya ada gitu. Tapi itu tidak menjadikan apa yang benar menjadi salah. Iya, iya itu saya sepakat, Bung Ngopi. Makanya saya tadi batasi itu tadi, bahwa kalau misalnya kita memakai dalil yang kita bawa, maka itu nanti apakah teman-teman juga punya keilmuan yang saya sebutkan tadi, ataukah misalnya kalau misalnya saya mau menjudgment ayat-ayat di Bible, apakah saya juga punya keilmuan itu? Nah itu apa sih persoalannya. adjustment segala ini? Ya bukan. Jangan begitu, Fir. Bukan. Jangan kamu bawa lari daripada apa yang sudah kamu sampaikan. Ini host gak ngerti ya. yang saya bicarakan gimana sih? Kamu Ini justru maksudnya, yang menyimpang. Begini. Tadi kan jadi Ini begini, Ngopi kita ngerti loh. bertitik Saya bicara tolak. apa tuh Dengar Ngopi dulu, ngerti, Fir. host. Dengarkan Aduh, dulu. bagaimana Diam dulu sih? kamu. Kita berbicara bertitik tolak dari apa yang sampaikan. Nah, si Felici ini nggak bisa menjawab. Kemudian kamu kan masuk gitu loh, memprotes. Kan begitu, kamu keberatan. Iya, Nah, sekarang karena keberatan kamu, oke, kita ikuti lah. Iya, makanya saya Seperti apa yang mau tawarkan. kamu bicara, mau didukung dari eksegese, mau bicara dari hadis, mau bicara apapun itu, ayo kita masuk. Iya, Dalam maksudnya diskusi tadi seperti saya apa tawarkan. kamu inginkan. Begitu loh. Jadi jangan saya kita tawarkan di pemahaman. tadi itu supaya kita jangan masuk di dalil-dalil. Kalau kita bawa Justru dalil, harus dalil dong. Gimana diskusi tanpa dalil? ya ampun. Saya yang ajukan kepada Aduh. Faiz tadi, Ya yang saya ampun. ajukan bahwa Elohim bangsa Israel itu ada eksistensi keberadaannya dalam kemahakuasaannya yang dinyatakan pada para nabi-nabi. Yang saya tanyakan pada Faiz, tunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Rasulullah menjadi nabinya 23 tahun. Dia bilang, oh alam semesta itu sudah ada sebelum Al-Quran ada, dan Allah atau Jibril menemui Saya Rasulullah mungkin Muhammad. saya jawab pakai ini aja ya. Apakah semua yang realitas yang saudara-saudara lihat, yang saudara-saudara alami itu, saudara yakin semua dari Tuhan? Itulah. Kamu mau bicara apa ini? Mau Sebentar. bawa ke Ini pertanyaan filsafat gitu loh ya? kunci. Pertanyaan kunci. Kalau misalnya Pertanyaan memang dia sang kunci. sumber, sebentar. Tadi kamu logikanya sudah begini. dengarkan, Firby. Kamu Sebentar, sudah bilang, oke, host, kita sebentar. perlu hermeneutika, kita Sebentar. perlu macam-macam. Sebentar. Sekarang Ketika kamu mau kalian- mengingkari. Gini. Kalau misalnya Aduh, kalian sekarang udah meyakini bicara, bahwa dialah apakah yang dikaini Begini, semua? dengar dulu, Aduh. host. Dengar dulu. Ya, oke. Kalau Kita ikuti misalnya aja. kalian meyakini bahwa semua realitas ini berasal dari sang sumber, maka Jawab ketika aja. kalian melihat semua realitas itu, Jawab dulu. realitas Eksistensi itu harus Allah mengingatkan Subhanahu wa kalian Ta'ala. kepada dia. Kan begitu logikanya. Jawab dulu, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada apa enggak? Itu aja dulu. Yang Anda maksud eksistensi ini wujud seperti Yesus begitu? Bukan Nah, wujud. itulah permintaan mereka kan. Kemahakuasaan yang yang Anda dinyatakan maksud eksistensi kepada adalah para eksistensi nabi itu nabi. wujud seperti Yesus begitu? Dia balik bertanya dengan menggunakan bukan. cara yang berbeda. Bukan, persoalannya Kamu ketika menghindari kalian menganggap jawaban dengan eksistensi balik itu bertanya. sama seperti wujud Yesus yang kayak begitu, memang Tuhan tidak bisa seperti Itu kan karena ngaco, Tuhan kamu itu berpikir Esa. begitu. Kenapa kamu mencoba menjawab, menduga bahwa apa yang disampaikan itu wujud seperti Yesus? Ngaco kan kamu cara menanggapi? Ya karena memang kamu menyimpulkan yang dia maksud Nah, eksistensi itu kamu wujud mencoba Tuhan menyimpulkan seperti sendiri, Yesus, kan? Evir.
Kamu tidak Pak Leo, fair gitu ekstensi- dalam membangun logika kamu. ekstensi itu kan dalam bentuk yang nyata. Bagaimana kan, kamu ekstensi. coba Iya, merujuk lalu pada coba Yesus tanya, padahal Bos, coba saya tanya. tidak mengatakan itu. Host, coba tanya dia eksistensi yang dia Dalam maksud bentuk. itu apa? Coba. Aduh. Coba kamu jawab eksistensi yang lu maksud itu Nah, apa? Coba. lebih bagus begitu Enggak, ya. host, Kalau biarin begitu dulu, saya terima. Aduh, Tapi host. jangan kamu bilang apa Begini, ekstensi seperti host. wujud Yesus. Jangan host, jangan ini. Lu bilang eksistensi kutu kan? juga, Nah, eksistensi eksistensi dalam Allah. kepala lu itu apa? Coba. Baik, kutunjukkan berdasarkan dalam Taurat Musa. Ini ya, Kejadian pasal 18. Ya, saya tunjukkan. Ya, ini eksistensi. Oke, di dalam Bible juga kan. Eksistensi balik ke ayat. Gimana sih? Gimana sih? Ini bukti Aduh, Evir, eksistensi. tadi dia minta itu, Evir. Siapa yang Kamu minta kan yang minta ayat? itu. Siapa yang minta ayat? Ini loh. Aduh, minta ampun deh. Kamu, Kemudian Siapa yang saya minta pikir ayat? kamu pintar gitu, Evir. Enggak, siapa yang minta Ternyata ayat kamu dari tadi? ngawur gitu, lari-lari. Kalau misalnya bicara ayat, Kemudian- saya juga bisa bawa ayat, tapi kan Dengarkan, aja. Evir. Tadi kan Aduh, kamu bagaimana minta, sih? Kalian diskusinya apakah nih. bisa kita... Kalian nggak ngerti Jadi begini, diskusi kamu ini kan berarti bilang kita pakai hermeneutika, kita pakai biblikal, sebagaimana Iya. kamu bilang. Sekarang kalau dia kita pakai tunjukkan apa tadi? Dengar eksistensi dulu. dalam Tadi kamu begini, bilang kamu yang sekarang minta kalau dia ini. tunjukkan Kamu kata bilang ke Aduh. asbabun nusul dan segala. Oke, Iya pakai semua itu. sebentar. Ketika Dalam dia rangka bawa dalil itu dengarkan, di dalam aduh. Alkitab, saya percaya Kalau nggak kamu itu? berdiskusi begini, ya tidak sehat ini. Enggak, host. Ya, nggak sehat. Aduh, diskusi itu gini loh, harus tahu begini. Kalau dia bawa ayat kayak begitu, kita yang Muslim percaya nggak ayat itu? Makanya ini Karena kritik. enggak. Jadi Lalu begini, bagaimana maka di sini membuktikan eksistensi perlu itu? kemampuan kamu, dengarkan Evir. Begini, lalu bagaimana membuktikan eksistensi Kalau Tuhan kamu itu nggak mau ada, tertib, saya begitu? turunkan kamu. Saya pikir Silakan kamu pintar turunkan gitu aja. loh. Emang gue repot aja. gitu. Turunkan Enggak, aja. masalahnya kamu itu tidak punya Enggak, kemampuan untuk turunkan berdiskusi aja. dengan cara Nggak ada begini. masalah. Sebentar kamu ada masalah, iya, turunkan aja. sebentar kamu tolak. Kalau Diskusi kayak bukan. apa ini? turunkan Kamu aja. justru tidak punya Berpolemik. konsistensi Kalau berpikir. kita pakai dalil, Turunkan aja dia masing-masing itu akan berpolemik. Silakan Jibril, mempertahankan kita imannya. dengarkan Jibril. Turunkan, Gitu loh. Orang nggak turunkan punya aja. konsisten berpikir. Turunkan gitu. aja. Nggak apa-apa. Turunkan aja. Silakan Jibril. Mohon izin sebentar 1 Nah, menit. host turunkan aja dia berpolemik kok. Tunggu dulu, Dia mau Oh, enggak. berpolemik. Kalau kalian nggak mampu, Nggak ada nggak solusi. apa-apa. Kalau kalian merasa nggak mampu, Enggak, nggak kamu apa-apa. ngaco. Kamu yang nggak Tunggu, mampu Evir. kok. Kamu yang nggak mampu. Dia mau membela diri dan menyalahkan kita, menurunkan dia. Dia mengatakan kamu nggak mampu. Iya. Kamu ini bernarasi kita orang bodoh apa? Saya sudah berpengalaman dengan kontra narasi, kontradiksi yang kamu buat. Bertahun-tahun saya sudah tahu kamu. Begini host, taruhan. Nanti bertanya balik lagi. Betul. Kalau begitu yang kamu maksud seperti Yesus, itu kan bertanya balik. Diusahakan supaya kita akhirnya menjawab. Pertanyaan kita akhirnya kita yang menjawab gitu. Jadi dia usahakan supaya bukan dia yang menjawab tapi kita yang bertanya, kita yang jawab. Ya, Bang Mas dari Aldo. Itu ilmunya, tadi itu yang ilmu aku mereka. tanyakan belum terjawab. Iya, Memang Baik nggak tahu. Jadi Rais begini ya. maupun- dijawab Tapi dengan nggak pertanyaan jawab. balik. Dijawab dengan pertanyaan, pokoknya Iya, betul. dengan Musafir, narasi betul. apapun, dengan Sebenarnya narasi sih- apapun menggunakan pertanyaan balik, begitu. Supaya kita yang menjawab begitu. Dengan cara apapun. Tadi dengan cara apa? Eksistensi itu apa? Sekarang tadi dia bilang apa? Kamu maksudnya seperti Yesus begitu. Akhirnya kita harus jawab. Jadi dia menggunakan cara apapun itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Supaya kita akhirnya menjawab pertanyaan kita sendiri. Jadi dia tidak Oke. perlu menjawab lagi. Jawaban sudah ada Jadi pada kita begini. sendiri gitu. Penilaian Itulah saya, yang- sebenarnya saya pikir izin, dia Bang, bagus sebenarnya. gitu loh ya. Maka saya mengiyakan. Kan begitu. Iya. Izin Tetapi sebentar. ketika dia mencoba membawa diskusi ini pada soal iman, di situ saya bantah, nggak begitu dong. Kita berbicara kalau kita mau diskusi iman, tidak mungkin itu didiskusikan. Orang percaya kok kepada batu, silakan aja dia percaya kepada batu. Kita mau ngapain gitu kalau orang sudah berkutat dengan bahwa batu itu mempunyai sesuatu kekuatan bagi dia, atau pohon Betul. kayak apapun itu. Tetapi yang mau didiskusikan adalah pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan yang didasari oleh teks itu. Kan begitu. Betul. Yang nanti akan mendukung narasi kita. Nah, dia bilang, oh kalau begitu, apakah kita harus menggunakan apa itu asbabun nusul segala macam? Kita kan sudah mengiyakan dia melakukan, silakan aja. Justru disitulah perlu kemampuan kita untuk menggunakan
hal-hal ya, parameter-parameter yang dibilang tadi untuk mendukung narasi kita, memperkuat logika kita. Saya sudah iakan. Endingnya host dia Tapi bilang dia kalau saya parah, menyampaikan betul. ini, apakah kalian percaya kepada sesuatu yang kalian tidak percaya? Itu akhirnya endingnya ke situ. Ngapain Iya. berhenti? Ngapain kamu dia utarakan tentang ilmu-ilmu yang disampaikan? Itu intinya tadi endingnya apa? Apakah kalian percaya apa yang saya sampaikan? Sedangkan kalian tidak mempercayai itu. Loh, kalau begitu ngapain? Ngapain didiskusikan kalau begitu? Iya, betul. Memang, iya betul. Itu Ini kan logikanya. omong kosong begitu. namanya. Oke, udah. Enggak, bukan begitu. Maksud saya, bagaimana dia mencoba membangun narasi seperti yang Felix lakukan? Ntar Felix. Enggak, jadi kamu kan ingin menyatakan suatu kebenaran. Nah, kalau kamu ingin menyatakan kebenaran, sebagaimana apa yang Eng tanyakan, kamu jawab menurut kebenaran kamu yang bertitik tolak dari apa? Dari kitab kamu. Nah, bagaimana itu menjadi suatu kebenaran, Felix? Dengarkan. Bagaimana itu menjadi suatu kebenaran? Kemudian kamu mencoba meminta konfirmasi daripada Alkitab. Ayat dari Alkitab yang tidak kamu percaya. Bagaimana sih? Kamu tidak percaya kata Alkitab. Tetapi kamu coba meminta konfirmasi daripada Alkitab. Logis nggak berpikir begitu? Silakan. Oke. Jadi di sini tadi kan Bang Eng kan meminta ekstensi itu kan, ekstensi itu kan dalam rupa dan bentuk ya kan, ekstensi itu dalam rupa dan bentuk Allah yang dipintakan, dalam rupa bentuk Allah dipinta oleh itu yang minta dinyatakan kan. Oke, di dalam Al-Qur'an menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya, itu keberadaannya. Sedangkan seperti apa dia, dalam bentuk rupa seperti apa dia, Allah menjelaskan Allah kamislihi sayun. Itu udah mentok, itu tidak bisa lagi. Ya kan, seperti siapa yang diminta kan? Apakah seperti Yesus, apakah seperti Pak Leo, Allah itu kan udah tidak bisa lagi, udah mentok. Kalau di Islam, karena Allah tidak menyerupai makhluk ataupun bentuk yang dinamakan dengan ekstensi tadi itu. Jelas ya kan di situ, makanya mentok. Ketika saya begini, kita uji ya teman-teman, tahan. Saya ujian. Gini, Allah itu maha kuasa, betul nggak? Betul. Oke. Apakah dia yang menciptakan segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, kemudian yang Betul. ada itu tidak dapat membatasi dia, makanya disebut Allah yang transenden. Pertanyaan, kalau kita percaya sebagai Allah yang maha kuasa, ya, apakah di dalam dengan kemahakuasaannya Allah itu tidak dapat menyatakan diri dalam rupa? Dalam rupa Mengerti dalam maksud bentuk saya, pertanyaan saya? rupa dan bentuk ya kan? Oke, apakah Allah dalam kemahakuasaannya tidak dapat menyatakan diri dalam bentuk rupa? Saya perjelas, manusia. Bisa tidak? Oke. Sedangkan di dalam Bible juga menyatakan bahwasanya Allah bukanlah manusia. No. Pakai Bible lah. Memang Allah bukan manusia kok. Siapa yang bilang Allah manusia? Nah, Tidak makanya ada di sini yang orang dipertentangkan atau yang dipertentangkan Allah atau yang memang bukan manusia. kan Bible itu sendiri kan? Dengarkan sobat, biar kamu nggak salah paham. Ayat itu memang betul. Tetapi dia menyatakan diri dalam rupa, dengarkan. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Pertanyaan, bisa tidak dalam kemahakuasaan dia sendiri yang menyatakan diri dalam rupa? Bisa tidak? Oke, saya bahas. Oke. Yang tadinya kamu mengakui dia maha kuasa, menjadi tidak maha kuasa karena kamu membatasi. Pertanyaan yang tidak kamu jawab, bisa tidak di dalam kemahakuasaannya dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Gitu loh. Dalam kemahakuasaannya dia menyatakan diri. Ya, dia yang menyatakan diri. Garis bawahi kalimat itu. Oke, di dalam ketika kemahakuasaannya menyatakan diri dalam rupa manusia,
Setelah dia menjadi manusia, dalam rupa manusia, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah menyatakan bahwa Mulai lagi ini Oke, nggak mencari apa-apa dia teman-teman, punya kita uji, nggak apa-apa. mencari Kita uji. Pak, Sudah, kita dengarkan, kita itu uji aja. tujuan Tuhan jadi manusia, bukan sampai ke Sudah, situ, sahabat. Bang. Kita uji, Yang nanti kita ditanyakan uji ke dia, host, nggak jangan apa-apa. ke situ. Jadi manusia Oke, itu kita menjadi uji aja, nggak apa-apa, Felis tahan ya. Berarti menurut Anda, menurut Felis ya, berarti Allah itu tidak dapat menyatakan diri dalam rupa manusia? tidak. Oke, Dalam rupa berarti manusia, tadi tidak. kamu sudah mengakui, ini logikanya ya teman-teman. Kalian akan bertabrakan dengan logika itu sendiri. Tadi kamu mengakui dia maha kuasa. Betul, maha kuasa. Tiba-tiba dia menyatakan diri dalam rupa manusia, jadi tidak maha kuasa. Terbatas tidak. Ketika menampakkan diri dalam rupa manusia, dia terbatas tidak. Bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa kamu batasi? Oke, terbatas tidak. Ketika ia berkata, aku Tidak tidak dapat mungkin berbuat Allah yang maha kuasa jadi terbatas. Dengarkan ya. Kalau itu Allah makanya. kamu pahami, dengarkan. Kalau Tuhan yang menjadi manusia. Diam dulu. Saya jelaskan. Tidak mungkin Allah yang maha kuasa membatasi dirinya menjadi tidak maha kuasa. Kalau dia membatasi dirinya menjadi Aku tidak tidak maha kuasa, berkuasa atas diriku sendiri. dia dengarkan. Kalau kamu membatasi Allah itu dari yang maha kuasa, kemudian kamu mengatakan tidak maha kuasa, ya, karena kamu beranggapan ketika dia menyatakan diri dalam rupa manusia, Allahnya hilang. Tidak mungkin Allah melakukan itu, ya. Artinya, bagaimana mungkin dia dari maha kuasa tidak menjadi maha kuasa karena cuma dalam rupa manusia? Lalu bagaimana dengan alam semesta? Coba dia pakai narasi Bagaimana aku tidak dengan alam berkuasa semesta? ya. Ya? Izin Mas, saya coba Habis jawab. kita. Saya coba jawab, dia Ya, bilang jadi Allah aku tetap tidak menjadi maha berkuasa ya. kuasa. Aku tidak berkuasa kan atas Allah diriku tetap maha sendiri. kuasa. Dia ulang-ulang lagi itu. Coba host, saya jawab ya, saya izin jawab ya. Ya, Kamu silakan. tahu tidak ada ayat yang mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan Murid juga sama. aku itu Yesus sendiri yang berkata, Yesus sendiri yang berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Kamu bahwa aku tidak berbuat apa-apa, tapi Yesus berkata sendiri juga, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti dalam diri Yesus ada keilahian, dan Yesus menyatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dalam kemanusiaannya, dia menyatakan ada ilahi dalam dirinya. Dalam kemanusiaannya ada ilahi dalam dirinya, karena Yesus sendiri berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi nyata-nyatalah di Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah, dan firman telah menjadi manusia. Saya jawab sudah masuk terlalu jauh karena kamu menyatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terlalu jauh, Bang. Sudah terlalu jauh. Yang pertanyaan host, sudah kamu diam dulu. Belum selesai. Pertanyaan host itu tidak terlalu lebih jauh daripada kamu jawabnya. Pertanyaan sederhana, bisa tidak gitu. Itu makanya Kalau bilang tidak bisa, berarti kamu kontradiksi dengan keilahiannya. Kamu kok sampai terlalu lebih jauh? Kita bisa jawab itu, Bang. Ada ayat-ayat menunjukkan bahwa Yesus yang adalah manusia adalah Allah sendiri, Bang. Oke, Bang Musafir. Kamu menggunakan satu narasi dalam dalil, tapi ada dalil yang lain. Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi sudahlah. Jadi kamu jawab aja. Pertanyaan host itu jangan terlalu lebih jauh kamu jawab, tapi coba kamu jawab bisa tidak. Di situ aja dulu. Nggak bisa lagi itu, mau diserupakan dengan siapa dia nggak bisa itu. Mau Berarti bentuknya jadinya tidak maha kuasa kan? Oke. Berarti Bang dia Musafir. jadi tidak Allah yang maha kuasa kan? Oke, ketika dia jadi manusia, Kamu dia bertentangan berkata, dengan logika kamu sendiri gitu. berkuasa. Tadinya Aku tidak kamu berkuasa percaya dia maha diriku- kuasa. diriku sendiri. Kemudian kamu bilang tidak bisa dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi Ketika kamu Allah taruh di mana mengatur- kemahakuasaannya? Ketika Allah menjadi manusia. Kamu taruh di mana? Saya sudah jawab itu penyerta pernyataan kamu bahwa Yesus sendiri juga berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku dan Bapa satu. Sudah stop dengan kamu bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah jawab. Selesai. Jangan dipotong, jangan dipotong Ulang ayatnya. lagi, ulang lagi. Oke, saya coba sudah jawab clearkan itu. ya teman-teman. Ini terakhir dari saya. Berdoa kan? Ini terakhir dulu. Ntar Felis begini ya. Kalau Allah menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan berarti Allah membatasi ya keberadaan Allah itu dalam rupa manusia. Enggak. Allah tetap konsisten. Dia ada. Kemahakuasaannya tetap ada. Enggak berubah. Nah yang justru menjadi mustahil, tidak mungkin Allah membatasi kekuasaannya dan menciutkan diri hanya manusia tok.
Kalau dia cuma manusia toh, dengarkan, Felix nggak ada, saya nggak ada, alam semesta nggak ada, karena cuma jadi manusia toh. Itu pun kalau terjadi nggak mungkin manusia juga nggak ada, ya kemahakuasaannya tetap, karena dia adalah Allah yang transenden, ya. Felix kamu memahami kata-kata transenden ini? Jadi dia Allah kemahakuasaan tetap ada, manusia, rupa manusia juga tetap ada. Nah, makanya oleh Yesus memperkenalkan dirinya. Siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu bicara relasi, ya. Oke. Saya sedikit tanggapi tentang apa Bang Musafir Ulang tadi lagi, kan. ya aku tidak berbuat apa-apa diriku sendiri. Ulang lagi. Sudah dijawab oleh Musafir. Ulang lagi. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Sudah? Jawabannya di situ. Oke? Ulang lagi dengan aku tidak bisa berbuat apa-apa ini. Ada lanjutan itu. Ya Bapak, aku berdoa semoga mereka satu sama seperti kita. Iya, dia datang ke dalam dunia itu nyata sebagai manusia. Iya. Ini Felix ini mau lari dari apa yang ditanyakan Dia mau oleh lari, dia mau lari ini. Mau lari Anda nih. Anda tidak pahami tentang Dwinatur. Anda tidak pahami tentang hipostasis. Anda tidak pahami tentang kinosis. Ada Teman-teman, kita maksud, sampai- ada arti dari situ. Jadi sudah stop dengan aku tidak bisa berbuat apa-apa diriku sendiri karena Anda sudah terlalu jauh masuk ke dalam pertanyaan host cuma sederhana. Pertanyaan host cuma sederhana, bisa tidak? Eksistensi Oke, lanjut. Allah selama Muhammad menjadi nabinya 23 tahun. Kapan Allah mampu menemui Muhammad secara langsung? Itu aja yang kutanyakan. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, selesai. Kalau kamu berkelit-kelit, namanya kamu ini seperti ular beludak. Begitu. Nah, mereka Jujur tidak aja, mampu, ya. tidak mampu mempertanggungjawabkan Oke, kita keimanan. Dia sudah dengarkan buka Jibril Tritunggal dulu. itu. Jibril, kita mengabaikan dia dari tadi. Dia sudah buka Tritunggal Jibril. itu. Nah, itu. Padahal dia nggak ngerti itu apa maksudnya. Sudahlah. Iya, dia nggak tahu itu. Nggak ngerti dia. Coba jelaskan. Silakan Jibril. Anda tauhid saja Anda nggak ngerti. Tauhid saja Anda nggak bisa jawab itu. Udah. Kalau kita tanya tauhid, Anda nggak bisa jawab itu. Siapa yang bisa jelaskan? Coba jelaskan. Kamu ditanya kok tanya balik. Kamu belum menjawab itu pertanyaan Eng itu. Udah. Udah dijawab. Sok pintar di sini. Udah lanjut. Kita sudah dari tadi menjawab kamu, Felix. Ditambah dengan teman kamu juga kita sudah menjawab. Tetapi Coba satu kalipun kamu tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan menyangkut iman kamu sendiri. Aku izin kamu turun malah ya. bahas iman Kristen. Aku izin turun sudah jam 5 di sini. Izin turun ya. Sudah jam 5 di timur. Terima Makasih kasih semua. ya, Musafir udah berbagi ya. Bang Shalom, Ngopi, Dr. Bang Eng, Shalom. Tuhan berkati tetap Ya, semangat. terima kasih Mas Musafir. Musafir dan berkati Musafir. Pak Gabriel, mungkin ada yang mau disampaikan? Ini sudah kita Iya, tunggu-tunggu kita- jawabannya. Enggak terjawab. Mungkin Pak Gabriel Ya. mau menyampaikan? Nah, tadi memang saya sedikit sepaham dengan dia gitu ya. Karena kayak saya kan memang kurang memahami ya untuk kitab suci ya. Mungkin Pak Ngopi atau teman-teman lah yang memang punya keahlian itu kan. Tadi saya sedikit sepaham misalnya kalau dia katakan bagaimana mungkin kita menilai sudut pandang Al-Quran dari Alkitab, begitupun sebaliknya. Maka tadi saya tertantang untuk bagaimana kalau kita lupakan gitu kan ada bahasanya. Maka saya juga tertantang gitu tadi. Saya mau menyampaikan bagaimana kalau kita membahas di luar dari masing-masing kitab. Karena memang kita kan tidak mengimani milik orang lain ya. Maka kita lepaskan atribut itu, kita masuk ke ranah yang lain, misalnya historis, ekologi ya. Iya. Nah, saya tertantang untuk itu karena memang saya kan ya bukan ahli, tetapi memang saya tertariknya di bidang itu kebetulan kan. Iya, betul. Nah, tadi siang juga ketika di roomnya Om Lis Busima juga saya punya teman dari Makassar, saudara kita Muslim juga kebetulan kita bicara ke ranah sana gitu ya. Dan itu kita diskusinya fine-fine aja gitu. Jadi kalau memang apa tadi, tapi ya orangnya udah keburu turun. Cuma kalau saya memang tertarik gitu. Nah, di dalam hal itu saya sepakat gitu ya, untuk hal itu. Makasih Om. Iya, saya pikir memang Pak Jibril ini dia punya kapasitas tentang itu ya.
kalau bicara historikal, kemudian bicara bukti-bukti arkeologi, memang Pak Jibril itu sangat piawai ya, dia punya kapasitas tentang hal itu. Nah, kalau dia sudah berbicara tentang data, ya, bukti-bukti arkeologis ya, yang dikaji dari sejarah, Pak Jibril, izin, saya boleh bertanya nggak Pak Jibril? Apakah menurut koin yang dimana menjelaskan adanya gambar salib dan tulisan Ahmad yang ditambahkan Muh Ahmad itu berkorelasi dengan sosok atau tokoh yang beredar? Kenapa di dalam koin itu ada lambang salib dan ada tulisan Ahmad? Siapakah yang dimaksud dalam Ahmad dan lambang salib itu dalam koin? Nah, ya, saya jawab ya. Kalau ini itu, ya minta maaf ya, saya bukan maksudnya sombong gitu, minta maaf banget. Jadi memang ini pembahasan sudah lama sebenarnya ketika zaman saya, sekarang juga saya masih aktif di Twitter dulu. Saya memang nggak di TikTok gitu. TikTok ini belum lama saya gitu. Paling sekitar 2 tahun lah di TikTok. Dan jarang debat lintas ya. Saya bisa buktikan ya Om. Sebenarnya penjelasannya cukup rumit, tetapi saya akan membuka data yang lebih simpel aja. Saya jelaskan secara sederhana. Ini koinnya Om. Yang diklaim sebagai Muhammad ya, zamannya Umayyad ya. Ini. Iya, kalimat Umayyah. Iya. Ada pertanyaan kritis nih. Ini kan biasa yang diklaim gitu ya. Kalau koin ini itu tulisan Muhammad, berarti koin ini nih membuktikan keberadaan kepribadian Muhammad gitu ya. Nah, ternyata enggak. Ini tuh masuk dalam penjualan. Jadi kalau mau beli bisa. Ini dijual ini koinnya. Ini Arab Bizantium pra-reformasi sekitar tahun segini ya. Zaman kekhalifahan Umayyah ya. Koin Arab paling merupakan tiruan. Jadi ini koin tiruan. Nah, ini ada sejarah panjang tentang bangsa Ugarit dan kerajaan Hats, Raja Khusrav yang pertama, yang kedua pada era Bizantium. Sekitar abad ke-7 sampai 33 sebelum Masehi gitu ceritanya. Nah, pada masa itu ya Kristen gitu ya. Dan ini sebenarnya koin ini dibuat untuk raja-raja. Nah, Muhammad ini merujuk kepada Kristus yang terpuji, bukan kepada sosok pribadi Muhammad gitu ya. Nah, kalau mau lebih kritis misalnya ada yang seperti ini ya. Nah, ini juga ada nih, sebentar ya saya bukakan. Nah, sebelum itu ada juga dia di inskripsi. Bentar ya. Inskripsinya, bentar, karena saya memang datanya berantakan Om. Saya nggak rapi. Mana ya, saya cari. Mulai diklasifikasikan, datanya diklasifikasikan supaya mudah. Males Om. Capek. Banyakan soalnya. Ada Muhammad ya. Nah, ini tuh untuk apa? Ini Lord of the Jews with the Blessed One. Nah, kalau kita melihat kepada bahasa ya, bahasa, apakah memang ini merujuk kepada sosok itu ya? Nah, saya punya kajiannya nih secara linguistik Arab ya. Sebentar. Ini klaimnya mereka nih ketika diskusi ya. Waktu itu mereka, ini pertanyaan sama Om Leo waktu itu. Yang alasannya kalau nggak salah dibawa sama Zuma katanya. Terus saya bilang ini udah basi buat kita yang mungkin berapa loket yang udah mungkin berapa lama gitu ya. Nah ini klaimnya mereka nih ya. Nah ternyata secara linguistik ini, ya memang benar ya, linguistik itu. Kalau kita bicara linguistik, maka dia akan masuk kepada, nah ini, Ibraninya. Ahmad ya. Makanya mereka juga ada julukannya itu seperti yang terpuji, banyak yang dipuji ya.
Di sini juga perbandingan dengan nama lain dari akar ini ya, Ahmad, Mahmud, Hamid, ya, Mahmed gitu ya. Nah ini secara linguistiknya AMD gitu. Ya saya tidak menyangkal secara linguistik gitu ya. Tetapi pertanyaannya apakah ini merujuk kepada kepribadian seseorang gitu ya. Ini tidak mungkin gitu. Nah ternyata ini merujuk kepada Kristus yang artinya yang terpuji gitu. Kita bisa temukan itu di misalnya tulisan-tulisan Bapak Gereja. Tulisan Bapak Gereja juga ada mengutip itu loh sebenarnya gitu. Nah misalnya kayak gini ya dalam bahasa Sabaitik ya, Sabaik. Nah di sini kan tertulis RHMHD ya. Demi Tuhan orang Yahudi Muhammad gitu ya. Nah ini di sekitar Nazran tahun 523 gitu ya. Nah ternyata ini udah dikutip juga nih sama Gregius dari Elvira, Santo Yohanes. Nah, ini yang pernah dibawa sama Ardiansa ketika saya ada di roomnya Pak Jono ya. Ada di roomnya Jono ya. Ini data ini yang dia bawa gitu ya. Nah ternyata ini yang memang udah umum dipakai ya, padahal enggak gitu sebenarnya. Ini memang mereka merujuk ini ya, tetapi bukan untuk kepribadian yang diklaim mereka Muhammad itu, bukan. Jadi ini untuk gelar kepada Kristus pada gereja di abad ke-7 gitu ya, di wilayah ini gitu. Nah ini bukti-bukti inskripsinya ada dan udah nggak terbantah, jadi mau membantah bagaimana karena ada bukti inskripsinya gitu. Ya mungkin gitu Om. Karena kalau saya bicara historisnya itu cukup panjang gitu ya. Misalnya sejarahnya tadi gitu ya, dari mana kok bisa asalnya, yaitu awal mulanya sebetulnya dari wilayah Mesopotamia bagian barat. Nah kalau dia ke utaranya itu Nabatea, ke selatannya itu ya Konstantinopel, kalau utara itu dia masuknya ke Yaman. Jadi Arabia itu dulu bukan berbahasa Arab yang sekarang gitu, tetapi bahasa Ugaritik. Nah nanti baru masuk dia ke Semitik, sebelum itu Safaitik di aksara huruf Paku gitu. Nah ini nanti makanya bisa dijelaskan kalau misalnya bahasa Al-Quran dulu Arab Kufi gitu ya, sebelum Kufi Halafi gitu. Nah ini memang ada bukti-bukti memang ya dulunya nggak berbahasa itu gitu ya. Nah lalu koin-koin ini kan misalnya yang mereka klaim gitu ya. Nah koin ini nih gitu ya. Nah, ternyata ke Samaria gitu. Ini bukti koinnya juga gitu. Ada lagi koinnya seperti ini gitu. Nah ini ya. Ini perjalanan Abdul Malik ya yang mereka klaim misalnya ya. Padahal ini versinya beda. Artinya terpuji pilihan Allah. Saya punya koin-koinnya, ada lagi ini gitu ya. Koin tembaga Iran yang mereka klaim sebagai milik Islam gitu ya. Tertulis Muhammad gitu ya. Ada juga ini, lalu bagaimana dengan ini misalnya? Kan nggak bisa main klaim begitu. Nah ini juga, nah ini bukti dari versinya Abdul Malik ya, yang mereka klaim. Ya kan di sini kan dia tertulisnya seperti ini ya bahasanya dalam segel timahnya gitu. Padahal enggak, ini segel timah ini sudah ada dan ini diberikan kepada ini. Ini versinya nih, versi Abdul Malik, Abdullah atau hamba Allah dan Muhammadun ya, yang terpuji pilihan Allah. Ini merujuknya kepada Kristus sebenarnya, bukan kepada pribadi yang Muhammad Nabi Islam. Nah kalau mereka menyanggah terus bagaimana dengan bukti-bukti ini? Ini kan otentik, gak bisa dibohongin bukti-bukti ini. Ya boleh aja sih kalau mau mengklaim ya terserah, namanya orang mau mengklaim kan. Tetapi kan faktanya ya nggak gitu. Ya yang faktanya is claim ya, is claim. Ya, ya kalau mau klaim ya nggak apa-apa. Kita kan nggak mungkin marah sama orang ya. Oh ya silahkan saja. Iya betul. Nah kalau kita merujuk Keren, kepada misalnya bukti apa ya yang terkuat ya, biasanya umumnya saya kalau diskusi dengan mereka itu di Twitter, mereka bilang Islam itu tidak ada gitu ya. Nah tetapi mereka hanya mampu memang pada dasarnya membuktikan sekitar tahun 72
Karena Islam sendiri, bahasa Islam itu ya, itu kan adanya tahun 72. Itu kemampuan mereka mentok di situ gitu ya. Nah sebenarnya kalau mau jujur dan fair ya, saya harapkan teman-teman juga baca lah misalnya karya ini ya, karya Muin Siri ya, jujur gitu. Oh nggak bisa, saya nggak terima pendapatnya Muin Siri gitu. Ya nggak apa-apa juga. Kan memang untuk diskusi bukan berarti kalah menang sih sebenarnya, tapi lebih kepada open minded ya gitu. Iya, Intinya betul, apakah kita bisa dan berani melepaskan atribut kita masing-masing. Masalah terima atau enggak kan nggak apa-apa, karena di dunia ini kan banyak yang yang memang orang-orang pintar tuh juga akan memilih agnostik meskipun mereka terlahir sebagai Kristen, kan itu no problem. Terima kasih Om. Ya, memang yang diharapkan itu open minded. Ini disapa dulu Tetapi, Muhammad ini. oke, Ada yang mau Muhammad, disampaikan? oke. Muhammad, halo Muhammad, monitor. Muhammad, Mod. Halo Mod. Oi. Monitor. Aduh, kaget. Kaget. Halo. Mod, monitor. Halo Mod. Memang betul ya Pak Jibril. Yang kita harapkan kalau berdiskusi itu open minded. Tetapi sulit mereka untuk open minded. Parah. Disitulah ketidakjujuran mereka gitu. Kecuali ngotot. Ya, kecuali ngotot. Tetapi kalau sudah bicara bukti sejarah, mereka nggak bisa ngotot lagi gitu. Nah itu jadi memang sangat dibutuhkan ya data-data yang betul-betul tak dapat dapat disangkal ya. Dalam hal ini adalah bukti-bukti peninggalan sejarah dalam bentuk prasasti, koin ya, yang nanti mendukung pernyataan-pernyataan kita sendiri. Mau dibantah lagi gimana kalau memang yang sudah ditampilkan sudah seperti itu. Ini bicara sejarah. Nah, kalau sudah seperti itu mereka akan sulit untuk membalelo ya, kesana kemari. Bang Gabriel, ada nggak informasi latar belakang pemindahan waktu Abdul Malik memiliki otoritas di daerah Yerusalem, memindahkan Ka'bah yang semula ada di Petra menjadi ada pindah ke Mekah? Sejarah latar belakang mereka memindahkan itu. Sebenarnya ada dua versi ya Om. Nah, kalau versi itu kan biasanya dibawa sama Patricia Kron. Yang paling umum ya gitu. Nah, ada juga satu orang ilmuwan berpendapat begitu. Cuma dengan bukti-bukti yang cukup juga sih sebenarnya pendapat itu. Namun kalau saya lebih melihatnya gini, karena saya juga baca buku Patricia, buku yang lain juga gitu misalnya. Saya lebih suka melihat buku histori sejarah perang. Misalnya di zaman yang eranya itu Prokopius ya. Nah, ini kan sejaman dengan dia tuh, satu era. Nah, kalau menurut versi peperangan gitu ya, bukan versi ada hubungannya dengan religius ya. Karena kan ini kita nggak masuk ranah debat, saya juga nggak mau memaksakan pendapat yang menurut versi mungkin ada rasa ketersinggungan ya di sini. Jadi saya ambil dari versi perang murni ya. Nah kalau versi perang murni sebenarnya memang pada masa itu ada peran orang Kristen juga. Orang Kristen ini orang-orang yang tersingkirkan pada masa itu, yang tadinya niatnya ingin dipersatukan.
Ya, ada satu raja, Heraklius ini ingin mempersatukan ini antara Arab Timur, Konstantinopel Utara, karena sudah ada gereja juga di sana, dan di bagian selatan, ya, termasuk juga Najran. Ya. Itu kan sempat tersingkirkan gitu, karena mereka monofisit ya, atau miafisit. Nah, itu yang nanti masuk bila di Al-Quran itu ada istilahnya, mungkin Bang Eng pernah mendengar perang parit ya, di Al-Quran ada ya. Bang Eng mungkin paham tentang Al-Quran. Kan masuk ada di Al-Quran perang parit itu ya. Bukan surah berapa itu Bang Eng. Nah, kalau versi perangnya murni, harus diakui pada masa itu semuanya Kristen, nggak ada Islam. Nah, nama-nama rujukan itu di versinya mereka, karena memang juga bahasanya bukan bahasa Arab sekarang. Ada kebingungan memang orang-orang Yunani ketika mereka tuh berbahasa Yunani dengan nama-nama seperti itu. Mereka bingung apakah ini merujuk kepada Yesus atau siapa yang terpuji ini gitu ya. Nah, kita bisa jawabannya itu kepada orang-orang Kristen yang ada di Arabia. Nah, orang ini merasa orang-orang Kristen itu bekerja sama, merasa karena mereka disingkirkan, mereka tidak terima. Jadi mereka ada niat ingin menghancurkan Yerusalem dan memindahkan di mana yang seharusnya kota suci itu berada. Gitu ya. Niat awalnya versi perang murni memang mereka ingin memindahkan itu tanpa ada maksud tujuan untuk keagamaan gitu ya. Tapi mereka prinsipnya mereka percaya Yesus itu hamba Allah. Nah, bukti ini dapat dibuktikan ya, teologi ini pada abad 7. Makanya kalau kita berbicara dengan dunia Islam, ya mereka hanya paling kuat buktinya di sekitar abad 7, 8, dan 9. Gitu ya, paling kuat gitu, misalnya. Tapi itu pun dipaksakan sebenarnya, karena memang niatnya juga bukannya untuk dunia Islam sebenarnya pun ya. Tapi kita katakan, nah oke lah, fine, abad 7 lah gitu ya. Nah, sekali lagi memang tidak ada berbicara agama, tetapi memang saya ulangi, semua itu beragama Kristen. Baik Kristen yang pahamnya kristologinya tidak tepat dengan orang-orang timur, terutama Bizantium, ya di wilayah-wilayah ini semua, mereka kecewa karena mereka ada rasa dendam ya, karena dikucilkan, tidak dibantu, gitu. Sampai akhirnya nanti peristiwa Abraha datang ke Najran. Maka Abraham menulis dalam inskripsinya, gitu ya. Misalnya gini, Al-Rahman gitu ya, Om. Nah, ini inskripsinya saya bukakan. Soalnya kalau bicara sejarah memang nggak bisa singkat sih ya, agak panjang. Saya kasih waktu dulu ya sedikit ya, karena berantakan juga nih. Nah, ini inskripsinya dari Abraha ya. Nah, ini saya udah terjemahkan di sini. Tapi bahasa aslinya ada juga. Nah, di sini dia bilang seperti ini ya. Dengan kuasa pertolongan Tuhan dan belas kasihan Rahman Mesiasnya, Roh Kudus dan Roh Kudus telah menulis prasasti ini, aku Abraha, katanya ya kan. Nah, ini. Nah, istilah-istilah ini tuh sebenarnya tuh merujuk kepada ya Sang Mesias sebenarnya gitu. Ini di bagian selatan Kuno ya. Ya, ini kode inskripsinya, bisa dicek apakah saya bohong apa enggak ya. Kan informasi terbuka, bebas, semua bisa baca. Ini kode inskripsinya. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, lalu karena mereka nggak terima nih ya, misalnya karena mereka nggak terima, orang-orang Yahudi ini kan tergolongan dua juga ya Om Eng. Ada Yahudi golongan rabbinik, ada Yahudi yang bukan golongan rabbinik. Nah, Yahudi yang bukan golongan rabbinik ini mereka menentang kebangkitan. Mereka tidak percaya. Maka mereka bekerja sama dengan orang-orang Nestorian di sana. Mendukung, mereka menyamar, membantulah penyerangan itu pada waktu itu.
penyerangan gitu. Nah, kebetulan memang di daerah itu ada jenis batu seperti ini. Nah, ini ya batunya. Nah, ini sisa batu yang dijarah nih. Ini koinnya juga nih. Ini sisa batu yang dijarah, udah saya tandain sih. Ya, kalau ini kan saya belum tandain. Nah, ini sudah saya bikin tulisan. Nah, ini batunya sama persis. Ya, memang jenis batunya sama gitu. Tetapi ini ya sisa pecahan-pecahannya karena memang ada dihancurkan. Nah, jadi ada satu kota. Kota ini dia bentuknya lingkaran, di dalamnya itu ada kuil Dewa Matahari. Ya, seperti dengan buktinya ini, skripsi dan koinnya ini. Nah, di situ memang ada batu ya. Ada batu gitu. Karena memang di kota Petra kan ya kuil dewa tertingginya itu di tengah gitu. Nah, kalau di rumah-rumah kecil mereka punya dewa-dewa kecil di rumah mereka masing-masing. Nah, lalu ketika penyerangan itu maksudnya itu ingin dibersihkan dari sesembahan berhala gitu. Tetapi tidak begitu berhasil karena kurangnya dukungan ya. Jadi ada bangsa-bangsa pengkhianat karena memang mereka ini kan orang-orang kaya, bahkan rumah-rumah mereka juga piring dan gelasnya itu dari emas saking kayanya, sehingga mereka membayar orang-orang Romawi. Sampai masa nanti Adrian masuk itu dilindungi, dibuatkan jalan dengan syarat hasil perdagangan minyak, kemenyan, apa semua itu jalurnya diberikan sebagai upah. Lalu dibuatlah perjanjian, boleh kami kasih upah, tetapi diberikan juga bagian untuk kuil-kuil kami, pajak-pajak untuk kuil. Nah, jadi ada pajak-pajak untuk kuil. Nah, lama-kelamaan ada rasa nggak fair di situ ya. Karena memang ada masa-masanya mereka tuh berziarah ke sana, datang ke sana, dari sebagian Arabia datang untuk berziarah tahunan gitu ya. Berziarah tahunan ke kuil-kuil itu memberikan persembahan. Ya kan? Dan nanti mereka akan pulang bawa oleh-oleh batu misalnya gitu ya. Di daerah Nabatea. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi saya sebutkan bangsa Harits? Ada, karena di sana pun sama, di Harits pun melakukan penyembahan yang sama, Dewa Matahari. Bahkan kotanya itu berbentuk bundar di Harits. Harits ini tuh bagian baratnya Kanaan. Bagian baratnya Kanaan. Sebentar, saya bakar rokok dulu ya. Dia bagian sebelah barat Kanaan. Nah, pada masa Konstantin, mereka ini itu yang bagian Harit kalah perang. Jadi dia butuh perlindungan secara politik. Nah, inilah nanti terjadi pemberontakan dan pengkhianatan terhadap Yerusalem yang dipimpin atas nama, katanya nama ya, Abdul Al-Malik ini tadi, bin Marwan ini. Yang katanya bin Marwan itu ya, sebelum Abdul Maliknya bin Marwan. Nah, yang membangun itu ya Al-Aqsa itu nanti ya. Iya betul. Ya, sebenarnya itu juga mereka orang-orang Kristen, bukan Islam. Kaget kan Bang Eng? Konfirmasinya dari mana? Dari mana itu Pak, kalau boleh tahu? Bahwa yang membangun juga sebenarnya orang-orang Kristen. Saya dengar narasinya Pak Bambang Nursena sih. Memang justru orang-orang Yahudi yang sakit hati tadi itu bekerja sama, harapannya untuk melawan pengikut Yesus Kristus sebetulnya juga. Ya, sama halnya ketika mereka mau menghajar orang-orang Najran. Kan ada pengkhianat namanya anak raja yang diangkat si Yusuf namanya. Nah, dia tuh menyamar, mengaku dia Kristen sejati. Ternyata belakangan ketahuan dia itu menyamar bagi Kristen sejati, ternyata bukan. Si Yusuf inilah nanti jadi pengkhianat. Panjang ceritanya Pak, karena kalau kita bicara dunia Islam, apakah mereka menjadi kolaboratornya pasukan Muslim begitu maksudnya? Kalau Muslim sendiri adanya itu nanti di abad 72. Sebelum terus itu yang mendirikan Masjid Al-Aqsa? Ya itu kan di eranya itu kan dia masuknya yang bin Marwan tadi. Yang katanya klaimnya 670 kan, 670 sampai abad ke-7 kan. Memang saya perlu belajar juga nih dengan. Iya, jadi memang kalau bicara ini agak
apa ya, kalau putus itu agak bingung Om, dan kalau dijelaskan terlalu panjang gitu. Jadi memang Iya, saya iya. sarankan baca, karena ini saya juga baca Referensinya kalau boleh tahu Pak, banyak Om. itu dari situs atau buku? Banyak sekali, ada bukunya, Waduh. ada bukti-bukti arkeologinya ya. Dia terpisah semua sih, jadi nggak ada dalam satu buku lengkap itu nggak ada. Misalnya kalau kita mau membahas tentang koin, kita mau bicara tentang bukti inskripsi dan bukti arkeologi, bukunya tersendiri. Nah, kita mau bicara, misalnya saya bicara tentang perang murni, ya murni perang, tidak ada pembawaan religius gitu. Ya dia Ya, memang Pak Jibril. bukunya terpisah gitu Om. Pak Poin Jibril ini tadi keren. Poin tadi yang dibahas itu karena saya juga membaca punyanya bukunya Robert Spencer. Salah satunya juga menarasikan tentang bahwa merujuk pada Yesus Kristus sebetulnya sebagai Ahmad tadi itu. Yang terpuji itu berdasarkan Iya. koin. Makanya di dalam koin itu ada tanda salib. Kemarin tak sampaikan ke Pak Leo itu Pak ya. Iya, iya, betul. Bukunya Robert Iya, kok Spencer. saya pikir kok Gitu. sama yang disampaikan oleh Jibril. Betul-betul itu, Eng. Saya ingat itu. Tapi begini, Pak. Ini kan data-data yang Bapak punya dan sudah kumpulkan begitu lama. Kenapa nggak dibuat aja satu sebuah buku? Itu sangat berarti sekali gitu loh. Saya kerja Om. Kalau gini kan cuma sekedar hobi baca gitu-gitu. Saya Tapi padarnya ini sangat menunjang dan saya pikir orang-orang Kristen ya, apalagi seksual teologi sangat merindukan ini. lagi kan saya nggak ada niat jadi apologet, jadi memang misalnya kayak di Twitter tuh ya senang aja typing-typingan, tapi memang beda ya karakternya kalau kita di TikTok ini tuh orangnya apa ya, agak beda lah gitu. Marah-marah gitu ya, emosi gitu. Ya, semoga ini menjadi satu literatur yang sangat bagus jika misalkan Pak Jibril mewujudkan ini dalam sebuah buku ya. Nah, memang mesti ada juga yang ahli ya dalam bidang redaksi gitu ya. Diperlukan juga nanti supaya memang lebih apa ya, buku yang diterbitkan itu ya. Nah ini dia Bang, menjadi pegangan ini ya. prasastinya nih ya, misalnya Referensi. ini kan dalam bahasa Aramaik ya. Di sini kan ada nama Muawiyah ditulis kan dalam tradisi nama Aramaik. Ini kan tentang Abdul Allah Manai Armira, ya kan? Di sini tertuliskan akan dilakukan oleh Abdul Allah putra Abu Wasem, penasihat daripada bulan Desember, hari kelima tanggal kedua bulannya. Murid-murid dari Yohanes tuh. Keren kan itu? Lah iya, makanya sebenarnya nggak ada bukti dunia Islam. Sebenarnya nggak ada bukti dunia Islam sih. Ya kalau mau bicara jujur ya gitu. Maka ya kalau memang bisa ada Muslim yang membuktikan ada Islam sebelum abad 7 ya saya salut sih gitu. Karena saya nggak pernah nemuin gitu. Makanya kalau bicara historis misalnya apakah Muhammad itu pribadi atau gelar, ya sampai mati juga mereka nggak bakal bisa membuktikan itu. Muhammad keturunan siapa gitu, ya sampai mampus juga mereka nggak akan bikin bisa membuktikan. Betul nggak Muhammad lahir di Mekah, ya sampai mampus juga nggak bakal mungkin bisa ada bukti juga. Betul nggak itu misalnya air Zam-Zam itu dibangun oleh Ibrahim, ya sampai mampus juga nggak mungkin bisa juga ya, karena memang nggak ada. Bisa nggak Muhammad membuktikan kenabiannya, ya sampai mampus juga nggak bakal mungkin bisa, karena nggak ada tradisi yang mendukung itu. Jadi itu Banyak cuma sih semata-mata klaim aja ya Pak? Ya memang kenyataan sejarahnya klaim gitu, aja. tapi kita bukan menghina ya, tetapi memang kita bicara historis ya. Misalnya mereka bicara tentang perang gajah gitu ya, misalnya ini. Nah, mereka membawakan koinnya. Saya ada dapat diskusi juga membuktikan koin ini nih buktinya perang gajah, Abraha bawa gajah gitu. Nah, padahal ini sebenarnya ini permulaannya tahu enggak di kapan? Ini permulaannya pada perang Ipsum. Perang Ipsum ini tahu nggak kapan? Ada di kitab Makabe ketiga, ketika Raja Ptolemy itu mau membunuh orang Yahudi diinjak-injak dengan gajah. Mungkin Bang yang pernah tahu. Nggak ada hubungannya dengan yang dibilang mereka. Nggak ada hubungannya gitu. Nah, nggak ada hubungannya. Bahkan memang mereka itu dia disimpan kok ini ya. Disimpan di mana? Di Museum Hemiarit kok. Ini museum ada disimpan.
Abad berapa nih? 3 sampai 2 Masehi gitu. Nih. Kan main ya. Ipsum tuh. Gajah di Ipsum. Jadi kagak ada hubungannya, misalnya mereka bilang Abraha bawa gajah gitu misalnya. Perang bawa gajah. Enggak, ini jadi cerita-cerita tuh dari kitab Makabe 3 mereka ambil gitu. Kitab Apokrif ya. Semoga Pak ini menjadi satu buku ya yang betul-betul sangat bermanfaat bagi setiap orang Kristen, sekolah-sekolah teologi. Semoga aja Pak. Dan kita apa yang kita sampaikan ya, jika didukung dengan bukti-bukti sejarah ya, seperti yang Bapak tampilkan di sini, itu sungguh-sungguh keren ya. Ya, Bang Eng, keren sekali ini. Oke, tetapi waktu terus bergulir dan ini di waktu saya ini sudah 4 lebih ya, waktu Indonesia bagian tengah, dan mungkin kita akan akhiri dulu ya. Semoga besok saya bisa hadir kembali, dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman ya.